Oke, selamat malam. Selamat malam semua yang sudah hadir duluan, pas jam 7 malam ya. Terima kasih sudah on time. Jadi ini adalah pertemuan kita, pertemuan dari Cardano Indonesia, dari komunitas Cardano Indonesia. Ini akan ada setiap 2 minggu sekali. Ya, jadi minggu yang ini adalah tentang semua yang tentang berhubungan sama teknis. Nanti 2 minggu lagi, jadi setiap minggu tiga ya, itu minggu ketiga akan diisi dengan semua yang berhubungan sama ekosistem di Cardano. Ya. Oke. Ya. Oke, selamat malam teman-teman semua. Terima kasih sudah hadir di workshop kali ini. Mungkin perkenalan diri dulu singkat. Nama saya Andreas, saya Cardano Ambassador untuk Indonesia dan juga pengurus komunitas Cardano Indonesia. Di malam hari ini kita juga ada pembicara, Bro Andi dari Emurgo. Mungkin bisa perkenalan dulu, Bro Andi. Oke, selamat malam. Saya Andi, saya dari Emurgo Indonesia. Saya kedudukannya sebagai edukator, salah satu edukator di Indonesia, dan kita deliver classes tentang teknologi blockchain dan juga tentang Cardano. Jadi terima kasih undangannya dari Cardano Indonesia. Kita bisa ngisi acara, kita bisa sharing-sharing tentang blockchain dan Cardano malam ini. Oke, terima kasih Bro Andi. Terus di malam hari ini kita juga dibantu oleh 3 kawan kita, co-hostnya Bro Andre Cahyadi. Mungkin bisa perkenalan dulu. Halo malam semua, saya Andre, saya aktif sebagai kontributor di Eastern Town Hall Indonesia. Oke, terima kasih Bro Andre. Di sini juga ada Bro Yan, pengurus Eastern Town Hall, dan Bro Dion juga, pengurus komunitas Cardano Indonesia. Oke, tidak perlu menunggu lama lagi, kita mulai aja sesi malam hari ini. Dibagi jadi 2, sesi pertama kan dibawakan oleh Bro Andi, itu pengenalan mengenai blockchain Cardano. Kemudian di sesi kedua nanti akan saya bawakan mengenai wallet Cardano itu ada apa aja, kemudian cara penggunaan blockchain explorer. Di pertengahan sesi nanti ada door prize juga, jadi kita akan ambil 2 orang pemenang, masing-masing mendapatkan 10 ADA. Kemudian kita juga di akhir acara ada pemilihan yang ngasih 2 pertanyaan terbaik akan mendapatkan NFT masing-masing. Oke, kita mulai aja. Silakan Bro Andi, bisa di-share screen-nya. Ya, baik. Terima kasih. Oke. Teman-teman, kalau ada pertanyaan bisa nanti tulis di chat aja atau ntar kita akan coba jawab di Q&A. Terima kasih. Oke. Ya, mari kita mulai. Ya, kita hari ini adalah 2 sesi besar sebenarnya. Adalah sesi pertama sekitar 1 jam. Nanti kita akan belajar dulu tentang pengenalan mengenai blockchain, ya teknologi blockchain. Apa itu blockchain? Dan juga tentang salah satu blockchain yang menjadi menarik, ya apa nanti menariknya kita akan lihat. Tapi namanya adalah si Cardano. Ya, seperti yang ada di yang kita lihat di layar juga, ya juga tadi sudah dikenalkan bahwa Bro Andreas di sini adalah salah satu Cardano Ambassador yang asal dari Indonesia, ya. Jadi inilah yang akan kita lihat, apa sih si blockchain itu, apa sih Cardano itu, ya, bagaimana sih hubungannya dengan hidup kita saat ini, ya. Kenapa sih kok orang-orang pada semua ngomongin tentang blockchain, ya kan? Terus ngomongin tentang cryptocurrency, ngomongin tentang NFT, ngomongin tentang segala macam ya berhubungan sama si blockchain ini. Yuk kita lihat ya, kita mungkin tidak akan lama ya, kita hanya punya 1 jam. Kalau tadi saya sebutkan bahwa saya juga deliver classes di dunia blockchain dan Cardano, maka materi ini kira-kira biasanya akan di-deliver dalam waktu sekitar 42 jam. 42 jam itu kalau kita lihat ya makanya akan singkat sekali mungkin nanti, jadi 1 jam itu dan 42 jam menjadi 1 jam itu akan sangat singkat, jadi mungkin tidak akan tercover semuanya, tapi setidaknya yang penting-penting sudah kelihatan. Dan saya jelaskan dengan cara yang paling gampang ya. Jadi nanti kalau misalnya masih ada pertanyaan dengan cara itu pun, nanti silahkan ditanyakan di sesi Q&A nanti setelah sesi penjelasan yang pertama ini. Oke, ya mungkin kalau boleh ya sambil kita lihat. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan saja dituliskan di dalam chat. Ya. Bagi yang sudah bisa akses chat, silahkan sambil kita tadi sudah kenalan ya siapa-siapa saja kami di sini. Tapi kita juga ingin tahu nih dari peserta, ya. Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian di sini, silahkan tolong diketikkan, mungkin singkat saja, ada 3 hal ya, tentang nama, terus tentang profesi, dan posisi. Artinya, misalnya saya Andi di Jakarta, dan profesi saya sebagai edukator. Silahkan dituliskan di situ, di kolom chat,
Yuk, sambil kita lihat apakah kolom chatnya berjalan ya. Nama singkat saja, satu kata, setelah itu asal aslinya di mana, dan juga di kerjanya posisi apa namanya, backgroundnya apa. Mungkin juga ada yang mahasiswa atau apapun. Yes, terima kasih Bro Andre. Wah, masuk nih, mulai ya. Wah, mulai ada yang di Bekasi, ada yang di Bali. Yuk, yang lain di Jogja, ya bagus. Freelance for videographer, good. Ada yang di Surabaya, good. Solo, baik. Menarik, Balikpapan, Situbondo, bukan hanya di Pulau Jawa juga ya, tapi banyak juga di mana-mana. Menarik karena apapun yang akan nanti kita lihat di sini, blockchain ini adalah juga tidak hanya di Jakarta atau di Indonesia saja, tapi ini sesuatu yang bekerja teknologi yang ada di seluruh dunia. Ya, karena itu penting kita juga melihat bahwa dari komunitas Kardon Indonesia kita ingin mengenalkan apa sih blockchain itu. Jangan sampai nanti ketika semua sudah berkecimpung di dunia blockchain, semua sudah semakin beralih ke dunia blockchain, kita yang di Indonesia jadi ketinggalan. Ya. Nah itu kenapa kita adakan acara-acara ini. Ya. Yuk kita lihat aja ya dari mulai awalnya ketika kita ngomong tentang blockchain, maka kita sebenarnya bisa melihat dari dua sisi. Ya, sisi yang paling simple itu adalah ketika kita ngomong blockchain itu sebagai teknologi. Teknologi yang apa? Teknologi, kenapa kok kita kenapa kita tertarik dengan blockchain ini? Karena ternyata teknologi ini sudah bisa digunakan dan bisa mengubah, revolutionize, mengubah secara baik, secara lebih bagus lagi di bidang apapun. Pertama-tama kita lihat di bidang bisnis, tapi masuk juga ke bidang sosial. Nantinya kita akan bisa lihat juga bahwa itu bisa berkembang di dunia politis. Apa itu nanti contoh-contohnya mungkin kita akan bisa lihat sambil kita jalan ya. Tapi itu secara simpel bahwa itu adalah teknologi, tapi secara teknologi kita akan masuk ke dunia komputer, dunia komputasi, dunia IT lah pada dasarnya. Kalau kita lihat secara teknis, maka blockchain ini adalah sebuah struktur data. Gimana kalau kita punya banyak data, ya kita susun-susun itu sehingga sedemikian sehingga bahwa data yang kita punya itu pun nanti kita bisa gunakan. Ya. Artinya semua data penjualan, data karyawan, data gaji, data apapun itu bisa kita masukkan ke data struktur atau mungkin kita lebih gampang ngomongin database. Ya. Database inilah yang nanti kita akan coba untuk gunakan dengan baik. Nanti kita akan lihat bahwa ada keuntungan-keuntungannya. Kenapa sih? Kan kita sekarang sudah mengenal tentang segala macam database, segala macam modelnya database. Kok ini ada blockchain apa? Untuk ya. Nanti kita akan lihat. Tapi sebelum itu kita akan juga lihat bahwa ini database yang seperti apa. Database yang kalau kita bisa lihat di sini adalah salah satunya bahwa dia decentralized. Terdesentralisasi. Bahwa ini adalah sesuatu yang tersebar. Kalau kita kenal sekarang ini kalau semua yang berhubungan sama aplikasi, sama data, itu biasanya di satu tempat, di satu server, ya, semua terhubung di situ. Tapi dengan si blockchain itu nanti akan dipecah. Dipecah kenapa? Ya nanti akan kita lihat. Pada dasarnya adalah supaya kekuatan itu tidak hanya di satu tempat, tapi juga tersebar, dibagi-bagi ke semua yang terlibat di situ. Jadi nanti akan ada decentralized database yang terdesentralisasi. Di database yang terdesentralisasi itu nanti akan disimpan data-data dalam bentuk-bentuk blok-blok. Ya. Ada blok-bloknya, ada kotak-kotak, ada kardus-kardus. Kalau kita bayangkan, maka kalau kita punya arsip-arsip di kantor atau dimanapun juga, maka kita melihat bahwa ya arsip itu nanti kita masukkan ke dalam kotak-kotak supaya nanti bisa kita tutup, terus habis itu kita susun nanti kotak lain-lain ya. Seperti itu modelnya kalau kita gambarkan. Di sini disebutkan juga bahwa blok-blok yang tadi itu di dalam sebuah blockchain itu nanti akan berisi oleh yaitu transaksi-transaksi. Ya. Pada dasarnya adalah ketika kita ngomong tentang yang tadi, ya, analoginya adalah ketika kita punya banyak ya data, banyak kertas-kertas di kantor kita, maka kita biasanya kan banyak ya kertas-kertas di mana-mana. Habis itu nanti kita akan tumpuk. Kita akan arsipkan supaya kita simpan dengan aman. Kita masukkan ke dalam dus-dus misalnya. Ya. Kita masukkan ke dus-dus ini, kita susun di situ, tumpuk, ya. Nanti akan ditutup.
Akhirnya kita punya satu kotak. Terus nanti ada kotak yang lain, kotak yang lain, kotak yang lain. Terus nanti kita akan tandai bahwa ya udah ada urutan ini, data-data ini. Satu dengan yang lain. Akhirnya inilah yang terbentuk dalam sebuah urutan, sebuah struktur yang kita sebut sebagai blockchain. Blockchain, makanya nanti akan ada 3 penting di sini adalah pertama si transaksi-transaksinya, data-datanya. Transaksi-transaksi tadi, lembaran-lembaran ini akan dimasukkan ke dalam dus-dus, dalam kotak-kotak. Makanya kita punya blok. Terus blok-blok itu nanti akan disusun juga satu dengan yang lain, susunannya bagaimana supaya kita aman, supaya kita tahu bahwa kita punya data-data. Makanya itu nanti akan kita rangkai yang sedemikian sehingga seperti sebuah chain, sebuah rantai. Itu yang kita sebut sebagai blockchain. Ya, kalau di blockchain maka akan ada transaction, block, sama blockchain. Itu dia kalau secara teknis. Oke. Nah, kita lanjut dulu. Kalau kita ngomong tentang blockchain, maka kita lihat dari katanya dulu. Kok bisa disebut blockchain? Siapa sih yang membuat itu kok muncul ada blockchain-nya? Gimana sih sejarahnya? Secara singkat, maka kalau si teknologi blockchain itu munculnya justru atau terkenalnya justru gara-gara satu produknya ya, artinya ketika ada teknologi ada produknya, teknologi ada produknya macam-macam ya kan. Kalau yang ini kita munculnya yang kita kenal dulu adalah si Bitcoin sebagai produk. Ketika Bitcoin itu pada dasarnya ada seorang mengaku sebagai Satoshi Nakamoto ini, dia ngobrol-ngobrol di mana-mana, di forum-forum, dia tanya tentang teknologi ini, segala macam, terus dia jadikan satu. Apa sih yang dia mau coba bikin? Pada dasarnya ini, ya. Dia bikin suatu tulisan di sini, suatu paper yang diberi judul Bitcoin, a peer-to-peer electronic cash system. A peer-to-peer electronic cash system. Bahwa dia mau buat sistem cash, ya, sistem pembayaran yang mau dibuat di media elektronik, ya, dunia komputer, dunia internet. Tapi yang menarik adalah kita nanti berupa peer-to-peer. Bahwa nanti yang semua yang ada di situ adalah kedudukannya sama. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Semuanya sama. Inilah yang menarik. Bagaimana caranya kok bisa dibuat? Karena kita kan kenalnya kalau misalnya kita ngomong tentang cash system, maka kita akan ngomong tentang bank. Kita ngomong tentang suatu sistem yang lain, kita ngomong di atas bank ada regulatornya lagi, ada negara misalnya, dan segala macam. Tapi ini cukup menarik bahwa itu bisa dibuat nanti peer-to-peer. Ya itu tapi nanti ya, kita bisa lihat ya, silahkan di Google aja, Bitcoin white paper, namanya adalah white paper di sini ya. Di white paper itu dijelaskan secara singkat, dijelaskan tentang bagaimana sih cara kerjanya, apa sih masalah yang di-solve dengan ini, dan juga ada konsep-konsep apa saja. Yang menarik kalau kita ngomong tentang origin of the term, ya asal katanya, maka di dalam paper ini, white paper ini, itu tidak pernah ditemukan si kata-kata blockchain, tapi lebih ke arah chain of blocks. Bahwa tadi blok-blok itu dirantai, gitu ya. Tapi mungkin ya karena akhirnya setelah dipublish, habis itu orang ngobrol, mungkin dari sisi linguistiknya ya orang kan agak panjang ya, chain of blocks ya. Akhirnya mereka pilih yang lebih singkat, blockchain. Kayak gitu. Oke, jadi muncullah si produknya dulu, si Bitcoin itu, ya, baru didiskusikan orang segala macam, muncullah istilah si blockchain. Itu ya kalau dari asal katanya. Nah, produk itu sebenarnya gini, apa sih yang mau dibuat sama si Satoshi Nakamoto itu? Apa sih bedanya antara kita pakai blockchain atau kita nggak pakai blockchain? Jadi di sini diilustrasikan ada dua, yang garis di tengah ini, ada yang atas, ada yang bawah. Yang atas ini adalah seperti yang sekarang kita punya, atau yang paling tidak sekarang yang kita sudah lebih terbiasa, karena ini yang sudah ada lebih dulu. Anggapannya kalau ada satu atau dua orang ya yang ingin bertransaksi, di sini disebutkan adalah si Alexa, dan satunya adalah Bobby. Ini adalah pihak pertama, adalah pihak kedua. Maka ketika mereka, si Alexa ini mau mengirimkan uang ke Bobby, yang terjadi saat ini, maka biasanya kita akan fokusnya adalah, oh oke, saya transfer ya, via bank ya, atau via OVO ya, itu GoPay, atau apapun itu. Ya. Tapi akan ada seseorang di tengah-tengah, satu pihak di tengah-tengah. Pihak satu, pihak dua butuh pihak yang ketiga. Kenapa begitu? Ya karena kita butuh seorang yang
mengatur ini semua. Karena kita sudah terbiasa misalnya dengan yang namanya bank. Di mana bank ini adalah kita percaya bahwa ketika kita mau bertransaksi dengan keuangan kita, maka masuknya ke bank. Kalau kita dapat gaji, masuknya ke bank dulu. Ya. Kita nggak pernah dapat cash dari perusahaan kan, tapi tiba-tiba masuknya ke bank. Dan memang bank menawarkan segala macam pencatatan, penyimpanan, dan fitur-fitur pengiriman, deposito, segala macam lah. Karena dia yang mencatat semua. Ada catatan di situ. Dia yang mencatat, dia memastikan bahwa catatan itu benar dan tidak diutak-atik. Pada dasarnya. Tapi dengan seperti itu, maka ketika ada pengiriman uang dari Alexa ke Bobby, maka akan ada pencatatan juga di bank. Akan ada pengecekan terlebih dahulu bahwa ketika si Alexa mau kirim ke Bobby, dia akan ngecek apakah Alexa itu ada, rekeningnya ada nggak, Bobby ada nggak. Terus apa selanjutnya? Apakah kalau dia bilang mau bayar Bobby $10, apakah dia masih punya di rekeningnya itu ada $10 minimal, sudah bisa dikirim. Kalau udah dicek, cek, oke, barulah dikirimkan uang. Pada dasarnya ya pencatatannya itu adalah di sini minus 10, di sini ditambah 10 dari rekeningnya Bobby. Itu yang terbiasa kita lakukan sekarang. Ternyata ya dengan model cash system yang tadi diciptakan oleh si Satoshi Nakamoto dengan Bitcoin, dengan blockchain, maka diciptakan sesuatu sistem yang dimana kalau tadi adalah pihak pertama si Alexa, pihak kedua si Bobby, itu tidak ada pihak yang di tengah-tengah yang mencatat, tidak perlu ada ternyata. Kenapa? Karena semua orang yang ingin ikutan dalam bertransaksi itu semua mencatat di tempatnya masing-masing, megang catatannya masing-masing. Jadi kalau misalnya ada 10 orang, ya 10 orang pegang catatan masing-masing. Dan catatannya dibuat sama persis. Itulah yang desentralisasi, bahwa semua pegang masing-masing datanya. Semua bisa juga melihat, mengecek di situ. Ya, artinya ketika kita ngomong tadi bahwa akan ada pengecekan-pengecekan, sama. Kira-kira sama bahwa nanti akan dilihat, Alexa, ada nggak sih rekeningnya, akunnya, atau kita bisa bilang nanti walletnya. Bobby ada nggak sih? Setelah itu nanti ketika ada mau pengiriman $10 dari Alexa ke Bobby, maka dilihat juga beneran nggak sih si Alexa ini bisa kirim $10. Kalau udah ada dan ada, oke, yuk langsung aja dibikin catatan. Sama lagi bahwa pada dasarnya di sini nanti di catatannya Alexa itu di catatan semua ya orang yang pegang ini, maka sama-sama nulis Alexa dikurang 10, si Bobby ditambah dengan 10. Sama persis, bedanya cuma di tengah. Bahwa kita tidak perlu lagi ada yang di tengah. Tidak perlu lagi ada intermediary. Tidak perlu ada lagi third party. Ya, tidak perlu ada seperti itu. Tapi semua tetap bisa bicara. Itulah yang terjadi sekarang ini di dunia. Kalau kita ngomong bahwa, oh ternyata menggunakan sistem blockchain. Oh ternyata ya kalau kita ada di mana-mana, karena ini nanti kita akan lihat sifatnya adalah global, maka kita bisa lihat di seluruh penjuru dunia manapun, itu akan bisa dikirimkan. Misalnya si Alexa ada di ujung dunia di satu negara ya, misalnya di Amerika, si Bobby yang kebetulan di Afrika, yang nggak ada bank, nggak ada apa segala macam, ya, seharusnya tidak bisa terkirim, tapi dengan blockchain, maka dia bisa kirim kapan saja. Itu ya, kalau kita lihat bedanya antara non-blockchain dengan si blockchain. Oke. Nah, terus tadi ketika kita ngomong tentang tadi ya, kalau masih ingat tadi tentang ada blok, ya, pertama ada transaksi, ada blok, ya, transaksi dimasukkan ke dalam blok, baru blok disusunlah ke dalam bentuk seperti ini. Blok 1 digabungkan dengan blok 2, di rantai lagi dengan blok 3, rantai lagi dengan blok 4, rantai terus sampai misalnya di sini ya. Blockchain itu sampai blok 1265. Jadi inilah ya dari awal ya sampai akhir, awal itu disebut Genesis block, sampai nanti blok yang terakhir. Ya kita nggak pernah tahu blok terakhir itu ya blok terakhir sampai saat ini. Nanti berapa menit lagi keluar lagi blok lagi ya. Jadi kita sebut saja blok terakhir. Kita nggak tahu, mungkin sampai 1 juta, 2 juta bisa banyak. Ya. Tapi pada dasarnya yang menarik adalah kita lihat strukturnya itu yaitu bahwa nanti akan digabungkan dengan yang namanya teknologi hashing.
Hashing itu pada dasarnya dia ngambil identitas, ini adalah teknik kriptografi di dunia komputasi, di dunia IT. Ada teknik-teknik kriptografi pengamanan ya, di mana dia nanti akan ngambil sesuatu, ngambil sidik jarinya, lah kalau bisa dibilang. Sidik jari dari suatu blok itu nanti akan disimpankan ya, nanti sidik jarinya misalnya berupa satu garis panjang ini, nanti akan disimpan di atas ini, di bagian yang kita sebut nanti header. Nanti ada header, ada body. Body isinya transaksi, yang header salah satunya isinya adalah si hash dari previous block. Dan begitu seterusnya, misalnya blok 2, maka kita akan lihat bahwa ini akan di hash juga. Ya, nanti hasil hashnya itu keluar misalnya seperti ini, maka itulah yang akan disimpan di sini. Terus begitu ya, artinya kita lihat juga bahwa nanti akan ada terus bahwa misalnya ini biru, nanti akan di hash juga, dapatlah identitas ya, semacam sidik jari lah, sesuatu yang unik, itulah yang akan dimasukkan ke sini. Dan begitu seterusnya, sehingga pada suatu saat kita akan bisa melihat bahwa ketika sudah disusun seperti ini, maka susunan ini sudah paten, ya, tidak bisa dirubah-rubah lagi. Misalnya blok 4 pindahkan ke blok 2, nggak bisa. Kenapa? Karena blok 4 akan lihat, oh blok saya sebelumnya siapa? Yang sidik jarinya biru. Kalau dia pindahkan ke blok 4, yang lihat, kok sidik jarinya hijau? Nggak cocok nih, pasti ada yang salah nih, pasti diutak-atik datanya. Itu dia kelebihannya si blockchain. Jadi data masuk aman. Dan aman itu akan selamanya, karena disimpan dari genesis blocknya. Semua akan simpan data yang sama, jadi semua akan juga bisa ngecek ya, bahwa datanya harus persis sama dengan yang lain-lain. Itu ya, si blockchain. Inilah yang nanti akan menjadi kelebihan dari si blockchain. Kenapa? Karena data masuk, data aman, dan siapapun yang berusaha ngutak-atik nggak bisa. Loh, kan bisa dihack, kan bisa bisa diserang, ada DDoS kalau perlu ya, yang banyak, yang rame-rame diserbu ya. Nah, itulah tadi kekuatannya dari yang namanya nanti kita sebut sebagai desentralisasi. Kalau dulunya ketika kita punya satu aplikasi, maka akan ada sentralnya. Ya. Misalnya ini adalah bank, servernya di tengah. Ya. Maka semua yang mau ikutan, semua nasabahnya akan mengelilingi dia. Caranya gimana? Pada dasarnya ya, kalau perlu apa-apa, ya dia akan bilang ke setengah, minta ke tengah, segala macam. Nah, ini adalah sistem yang sentralisasi, tersentral, tercentralized. Kelemahannya apa? Kelemahannya adalah salah satunya adalah ketika ada masalah, ketika misalnya ini gagal, saya mati lampu paling gampang ya, kalau di Indonesia masih bisa mati lampu, atau rusak mesinnya, atau diserang, atau ada virus atau apapun ya kayak gitu, bencana alam, kalau dia mati ya udah, yang lain pun klien-kliennya, nasabahnya tidak bisa mengakses. Nah, ini yang di solve, bisa ada solusinya dari blockchain, bahwa dengan desentralisasi itu nanti misalnya ya seperti ini, ada banyak ya, banyak orang-orang di mana-mana tersebar di seluruh dunia, dan mereka nanti akan anggapannya adalah ketika mereka punya datanya, anggapannya data yang di atas tadi ya, kalau saya bisa gambarkan di sini, data yang di atas ini adalah satu blockchain seperti ini. Kalau modelnya adalah satu blockchain itu saya gambarkan kecil, ada seperti ini, maka setiap peserta di sini akan punya data yang sama, persis sama. Ya, mohon maklum ya, gambarnya ada yang besar kecil, tapi anggapannya itu satu data yang persis sama aja ya. Gitu ya. Nah, artinya ketika kita sudah ngomong seperti ini, maka tidak ada lagi kemungkinan ketika ada serangan atau apapun, atau misalnya ya tadi mati lampu atau bencana alam, misalnya satu peserta di sini dia mati lampu, nggak apa-apa, karena masih ada yang lain. Ketika ada yang di sini komputernya rusak, nggak apa-apa, masih ada yang lain lagi. Atau bencana alam di sini, nggak apa-apa, masih ada yang lain. Dan begitu terus, artinya ketika pada suatu saat tiba-tiba yang ini sudah koneksinya balik lagi, internetnya listriknya sudah nyala lagi, bencana alam sudah lewat, ya dia nanti akan copy datanya. Begitu terus. Jadi itulah juga salah satu keuntungan di blockchain. Aman dari sisi bahwa data tidak diutak-atik, aman dari bahwa tidak ada kita menggantungkan ke salah satu pihak yang sentral.
Makanya di sini disebut tersentralisasi, di sini disebar, terdesentralisasi. Itu ya, modelnya adalah seperti itu. Oke, sebentar saya harus lihat dulu jamnya, karena saya juga punya waktu sangat terbatas di sini ya. Ya, Tinggal nanti setengah akan jam lagi. kita lihat bahwa nanti akan ada perbedaannya juga. Kalau kita lihat di sini, itu adalah bahwa ketika kita mau masuk ke sistemnya blockchain, maka nanti akan sedikit terasa berbeda. Berbedanya di mana? Akan ada tahapan-tahapannya. Ya, biasanya kalau kita misalnya nih, kalau kita punya internet banking atau apapun, nanti kita akan masuk ya, bikin transaksi, terus habis itu cek. Oh, saya mau kirim ya, misalnya beli di marketplace, di Tokopedia, Shopee, atau apapun itu. Ya, begitu udah ada, misalnya diminta, oh harganya sekian, tolong dikirim ke rekening ini misalnya. Nah, udah, habis itu kita masukkan, langsung kita tahu, oh udah masuk. Kalau di blockchain nanti akan ada terasa sedikit seperti kelambatan. Kenapa? Nanti akan dengan cara kerja dia. Ya, mulai dari transaksi tadi, ya, setiap transaksi apapun dibuat, itu akan dikirimkan dulu ke semua. Namanya kan tadi desentralisasi ya, akan dikirimkan ke semua yang ada di jaringan itu. Supaya apa? Karena semua orang pegang datanya. Karena pegang datanya mereka sama-sama memvalidasi. Mengecek, benar nggak, benar nggak, benar nggak? Setuju nggak kita bahwa ini transaksi bisa dibuat? Pada dasarnya itu. Barulah nanti kalau mereka semua udah oke, nanti akan dimasukkan ke dalam blok. Dan blok itu nanti barulah disusun ke dalam blockchain. Ya, modelnya seperti itu. Baru nanti kalau sudah di dalam blockchain, itulah ya dia mendapatkan keuntungan bahwa dia sudah aman di situ. Tidak lagi bisa diutak-atik. Atau kita sebutnya adalah immutable. Tidak bisa dimutasikan, tidak bisa mutable. Di situ sih kalau kita lihat ya, kenapa kok kadang-kadang kok saya udah kirim semenit misalnya, 2 menit kok belum masuk ya? Nah itu nanti tergantung dari blockchain masing-masing. Ada yang bisa cepat, ada yang peraturan yang lain lagi. Itu dia kalau tentang blockchain. Ya. Nah dengan itu semua kalau kita udah ngerti, maka kita jadi bisa tahu. Ketika kita ngomong tentang sebuah blockchain, maka kita pasti tahu bahwa ini adalah sebuah sistem yang terdistribusi, sistem yang terdesentralisasi, tersebar, dibagi-bagilah kemana-mana. Tidak punya satu orang lagi, tapi ada banyak ya, peserta. Nanti mungkin akan kita bahas sedikit tentang SPO di akhir. Nah, SPO itu adalah salah satu pesertanya kalau di dalam jaringan blockchain Cardano. Itu ya, distributed. Karena distributed, semua orang punya catatannya, dia juga nanti akan bisa membawa kita ke faster settlement. Faster settlement. Bahwa ya sudah, karena semua orang punya catatannya, semua orang bisa ngecek. Tidak perlu lagi juga nanti misalnya faster settlement ngomong tentang bahwa kalau kita misalnya ke bank, maka kita harus menunggu, karena ada waktu-waktunya. Mungkin di malam, tengah malam itu adalah downtime-nya. Mungkin dari jam 12 malam sampai jam 1 pagi itu tidak bisa diakses apapun itu, karena memang harus ada perawatan, harus ada diperhatikan dulu mesin-mesinnya segala macam, karena di tempat itulah semua tergabung ya, tersentral gitu. Kalau di blockchain maka semuanya pegang ya. Ketika ada satu yang bermasalah, yang lain masih jalan. Makanya kita bisa juga disebut itu jadi 24/7. Kenapa? Karena itu globally accessible. Selama blockchain itu diadakan di internet, selama orang punya akses ke internet, ya sudah, semua orang bisa menggunakan apapun fungsinya yang di dalam blockchain itu. Ya, ingat tadi, salah satunya adalah bahwa data-data itu nanti akan disusun-susun sesuai waktunya, ya. Terus nanti akan ada timestamp-nya di situ. Terus kita juga nanti akan semua operasi itu berjalan secara otomatis. Terus habis itu kita juga melihat bahwa tadi sudah ada security di situ, ya, baik dari datanya, baik dari ketersediaannya. Terus yang menarik adalah ya ini distribusi terdesentralisasi tadi, decentralized tadi, itu kan banyak ya. Nah itu nanti kita harus sepakat bahwa misalnya kalau ada 1.000 peserta di situ, maka 1.000 peserta itu punya data yang persis sama. Nanti kita akan ada kesepakatan di situ, ada konsensus base. Ya, gimana caranya kita menentukan, oh data apa yang kita masukkan ke dalam apapun blockchain kita. Nanti harus sepakat dulu.
Yang menarik adalah tentang blockchain ini, kita dibuatnya dalam bentuk, ya, ini kan ada software ya, semua yang ngatur ini software, bukan lagi ada orang-orang yang bekerja di situ, ya. Bahwa ketika sudah diprogramkan, dilepaskan ke market, ya udah, nanti programnya terus yang jalan. Bukan lagi nanti ada admin, ada teller, ada apa, nggak ada lagi. Nah, yang menarik adalah walaupun sistem seperti itu, tapi sebenarnya dibuat dalam konsep yang cukup simple, sehingga itu bisa menjadi sesuatu yang fleksibel. Dan juga nanti akan kita lihat bahwa ternyata di sistem yang seperti ini kita bisa kembangkan kemana-mana, sesuai dengan kebutuhan kita. Itulah yang kenapa kok blockchain itu, walaupun di Indonesia kita dengarnya adalah yang berhubungan sama cryptocurrency, Bitcoin, atau koin-koin apapun itu ya, orang ngomong tentang trading, tentang cuan, tentang boncos, atau apapun itu, tapi ternyata nanti kita lihat bahwa karena ini sifatnya adalah data, maka data ini ya tergantung kerjaan kita apa, kebutuhan kita apa, pasti berhubungan sama data, blockchain juga bisa masuk ke situ. Nah, itu ya flexibility. Nah, kalau yang menarik juga salah satunya adalah ini, ya, tentang history of blockchain. Artinya kita lihat dari waktu-waktuannya. Kalau kita melihat pewaktuannya, sebenarnya tadi kalau masih ingat tadi, Satoshi Nakamoto itu buat dia white paper-nya itu 2008. Baru itu white paper-nya, ya makalahnya. Di 2009, dia nanti akan bikin software-nya. Baru setelah software ini dibuat, itu baru bisa dipakai sama orang. Baru masuk. Tapi perlu diingat bahwa ini kan tadi ya saya bilang bahwa si Satoshi Nakamoto ini bukan pencipta semuanya, tapi dia lebih mengumpulkan, terus menggabungkan gimana caranya supaya ini bisa menjadi sesuatu yang berguna, menjadi si Bitcoin tadi. Itu sebenarnya sudah dimulai di 1990, sudah mulai matang nih konsep tentang distributed computing, konsep tentang kriptografi, konsep tentang Merkle tree, dan segala macam. Tapi mungkin saat itu yang belum siap adalah jaringan yang peer-to-peer. Belum siap lah, belum bisa dijalankan. Nah, inilah yang menarik, ternyata digabung semua sama Satoshi Nakamoto di 2009 bisa di-launching, sudah mulai bisa digunakan. Tapi yang menarik adalah nanti juga adalah ketika kita ngomong bahwa ini, oh ada nih currency kan, ada mata uang, ada uang lah katanya. Dan di dunia digital, tapi tidak ada nilainya. Bayangannya adalah ketika kita ngomong tentang currency, ya Bitcoin atau ada yang punya koin-koin BTC ini, itu nggak bisa dipakai sama orang. Istilahnya seperti halnya kalau kita punya monopoli lah, beli satu box monopoli, di situ udah ada uangnya segepok-segepok, tapi nggak ada yang pakai. Kita bawa ke warung, kita diketawain, ini untuk apa ini? Ya kan? Kayak gitu. Cuma nanti akan, kalau kita lihat di 2011-2012 itu, mulai dia punya ada nilainya. Dimulai nanti kita kenal Bitcoin Pizza Day, ketika ada yang mencoba nih, bahwa saya punya Bitcoin sekian ini, terus saya pakai untuk apa ya? Iseng-iseng dia di forum bilang, tolong dong, saya kirimin pizza. Nanti kalau ada yang mau ngirimin pizza saya, nanti saya kasih Bitcoin. Ternyata ada yang menanggapi, oke, saya kirim pizzanya. Kirim pizzanya, ya udah. Waktu itu 2 pizza besar dikasih bayaran sama yang posting tadi 10.000 Bitcoin. Ya bayangkan ya, kalau sekarang nilainya mungkin Bitcoin sekitar 500-600 juta, ya kalau 10.000 kalikan saja ya. Makanya itu nanti juga terkenal Bitcoin pizza. Jadi pizzanya itu adalah $1 million pizza, karena sekarang wah nilainya luar biasa. Tapi dari situlah Bitcoin terus mulai muncul ya punya nilai, dan itu semakin lama semakin naik. Dan yang lain juga melihat, oh ternyata ada yang bikin konsep kayak gitu, bikin software kayak gitu, terus bisa ini ada nilainya, dan semakin lama semakin naik. Kenapa saya tidak? Akhirnya muncul kripto-kripto yang lain. Muncul Litecoin, Mastercoin, Namecoin, segala macam. Karena sifatnya adalah nanti kita kenal open source, bahwa nanti kodenya itu bisa di-copy sama orang, dirubah sedikit, dirilis ulang. Jadi sesuatu blockchain yang lain. Akhirnya tadi cuma ada satu Bitcoin, satu blockchain, terus muncul yang lain. Akhirnya ya dari situlah istilah Bitcoin, terus yang koin-koin yang lain itu disebut sebagai altcoin, alternative coin. Karena ya alternatif aja. Pada dasarnya sifatnya sama, dia cuma bisa bayar-bayaran. Di situ ya yang menarik. Terus
kita lihat bahwa tadinya cuma di satu Bitcoin dari Satoshi Nakamoto ke teman-temannya ya kan, ya cuma gengnya mereka itu aja. Ketika sudah dikenal sama orang, ternyata yang lain niru, akhirnya punya geng lain, semakin terdengarlah si blockchain ini. Terus pada suatu saat di 2013 ada seseorang yang namanya Vitalik Buterin, itu nama cukup besar juga di dunia blockchain, itu memikirkan, oke, banyak nih blockchain ya, ada Bitcoin, Litecoin, Mastercoin, Namecoin, apapun itu, tapi sebenarnya mereka itu sama, bahwa kegunaannya, fungsinya itu cuma bisa bayar-bayaran. Nah, terus untuk apa? Ya kan? Nah, makanya dia muncul. Harusnya ini, konsep tentang data ini bukan cuma bayar-bayaran, tapi bisa masuk kemana-mana. Akhirnya dia punya ide untuk gimana kalau kita masukkan programming di sini. Gimana kalau misalnya orang bisa memprogramkan sesuatu di dalam blockchain. Supaya apa? Ya artinya ketika punya ide apapun, orang bisa buat di situ. Mau bikin tentang pembayaran bisa, mau bikin tentang asuransi bisa, mau bikin tentang games bisa, mau bikin tentang pencatatan bisa, ya, segala macam. Dan itulah ya muncul di sini disebutkan adalah tentang si programmable blockchains. Programmable blockchain muncul konsepnya dan dieksekusi. Nanti akan kita kenal namanya blockchain yang namanya Ethereum. Terus nanti akan kenal programming tadi adalah si smart contract ini ya. Makanya kalau kita ngomong tentang smart contract, oh pada waktu smart contract blockchain, apa sih itu? Ya ini. Ketika program-program itu yang namanya smart contract ini bisa dibuat di atas Ethereum atau di atas program blockchain, jadi semua ide itu bisa dimasukkan ke dalam blockchain, bisa dijalankan atau menggunakan teknologi blockchain. Dan akhirnya mendapatkan semua keuntungan. Dari ya tadi keamanan, ketersediaan, segala macam. Nah, itu. Jadi semakin besar lagi. Ketika orang tahu bahwa, oh blockchain bisa dipakai loh, saya punya ide, masuk. Ya, terus dia panggil teman-temannya, ya masuk situ. Akhirnya komunitasnya semakin gede lagi ke blockchain. Sampailah ke telinga perusahaan-perusahaan yang besar. Perusahaan-perusahaan juga melihat, oh bagus nih bahwa ada yang seperti itu ya, bahwa jadi lebih aman ya, jadi lebih yang lain-lainnya, ketersediaannya lebih terjamin ya, nggak mungkin mati atau segala macam. Cuma perusahaan sedikit berbeda. Misalnya nih kalau kita ngomong tentang perbankan, nanti kalau misalnya ya kalau kita lihat kan tadi semua ini sampai di sini itu adalah public blockchain namanya. Artinya terbuka untuk semua orang. Artinya semua orang bisa join, semua orang bisa ikutan. Ya. Tanpa harus ada syarat apapun, harus ada pendaftaran, dan nggak ada seperti itu. Yang penting download software-nya, udah bisa mulai. Itulah yang disebut public blockchain. Atau juga bisa disebut permissionless. Nggak perlu pakai permisi-permisian lah. Nggak perlu isi formulir lah. Tapi kalau memang mau ikut, pasang software-nya, langsung jalankan. Mau bayar-bayaran, langsung aja. Nah, model public blockchain itu termasuk datanya itu juga terbuka untuk umum. Semua orang boleh tahu. Dan bahkan harus tahu. Karena harus sama-sama melihat kan. Nah, inilah yang menjadi masalah kalau di perusahaan. Perusahaan bilang, wah nggak bisa kayak gitu. Nanti kalau nasabah saya ketahuan semua transaksinya sama nasabah yang lain, waduh, nggak nyaman dia, nggak mau dia. Terus dari situlah muncul, singkat cerita, nanti akan ada muncul yang namanya private blockchain. Di private blockchain ini nanti akan muncul permission. Ya. Mau jadi anggota? Oh, daftar dulu. Mana itunya, ID card-nya segala macam, harus terdaftar, harus tercatat. Terus kalau mau bikin transaksi, tunggu dulu. Anda nasabah yang seperti apa, punya hak nggak bikin transaksi? Untuk lihat transaksi orang lain, oh tunggu dulu. Anda siapa? Harus ada permisi. Ya, itulah si private blockchain. Itulah kenapa di perusahaan-perusahaan sekarang juga kita lihat bahwa ternyata perusahaan-perusahaan sudah mulai mengadopsi si blockchain itu untuk bisnis case-nya mereka. Cuma kalau kita bandingkan ketika public blockchain itu adalah open source semua ya, semua terbuka, termasuk kodenya terbuka, semua namanya terbuka supaya orang bisa mengakses. Kalau private blockchain sedikit berbeda, private nggak bisa, tertutup, kodenya nggak ketahuan. Kadang-kadang kita nggak tahu project apa di situ. Ternyata dia pakai blockchain. Itu yang mungkin sedikit berbeda ya.
Tapi kita jadi kenal, ya, ada public blockchain, ada private blockchain, ada programmable blockchain. Tapi apapun itu, akhirnya inilah ya, terus berkembang, terus berkembang. Semua orang bisa bikin, ya. Semua orang bisa bikin aplikasinya, semua orang bisa bikin. Nanti yang menarik adalah ada namanya ICO, Initial Coin Offering. Pada dasarnya dia adalah crowdfunding yang mengumpulkan dana dari banyak orang. Ya, ingat bahwa ini adalah globally accessible. Kalau ditaruh di blockchain, semua orang seluruh dunia bisa mengakses. Dan dananya ya kecil-kecil, tapi kalau seluruh dunia ya jadi gede juga. Terus nanti segala macam perkembangannya, ada game, ada apapun, ya, yang di keuangan nanti akan berkembang ke arah, ya tadi, karena ini sifatnya adalah decentralized, maka nanti akan ada yang namanya decentralized finance. Dan disingkat sebagai DeFi. Artinya semua, misalnya, pinjaman atau apa namanya model-model keuangan yang lain lah, itu semua ternyata bisa dibuat yang model decentralized, nggak perlu pakai bank, nggak perlu pakai institusi keuangan atau apa. Itu yang menarik dari si blockchain. Ya, waktu saya semakin singkat, saya rasa itu ya yang paling penting tentang blockchain ya. Kita lihat ya bahwa dengan model-model seperti itu, bahwa itu bisa dicatatkan. Kita lihat tadi bahwa Bitcoin itu mulainya dari nol ya, kalau bisa dibilang, terus naik, agak lama dia ya, pada suatu saat dia mulai naik dan turun ya, naik lagi, turun lagi, terus naik lagi tinggi kayak gitu kan. Nah inilah ya, bisa kita lihat ya, mungkin kita nggak lihat dari angkanya, tapi kita lihat bahwa ini loh, orang jadi percaya bisa loh tentang bahwa keuangan ini bisa dibuat di dalam model blockchain. Itulah ya bukti, salah satu bukti bahwa blockchain itu bekerja. Tadi kalau kita lihat dari namanya, ya dari angkanya, dari value-nya berkembang terus. Ya. Dari tadi pizza yang 2 pizza tadi nilainya mungkin sekitar 33 di sini ditulis euro misalnya ya. Untuk 10.000 pizza, ini Bitcoin Pizza Day. 2 pizza harga 10.000. Sekarang kita bisa lihat ya di 2000 ini apa yang bisa dibeli. Ini jam Rolex bisa dibeli. Di tahun 2013 harganya itu sudah setara dengan botol champagne yang paling mahal di dunia. Terus ya ini ada Lamborghini, ya, ada apalagi di sini ada Ferrari, ya, terus naik dan terus naik. Ada yang bisa sampai beli apa namanya 1 lot. Ya itulah ya kalau kita lihat ya tentang si blockchain. Nah, kalau kita udah lihat tahu ya tadi tentang blockchain apa, kita juga harus tahu persis ya. Nanti sebenarnya akan lebih banyak, lebih jelas itu di kelas yang full, tapi karena waktunya singkat kita cuma akan menyentuh sedikit aja bahwa blockchain itu kita juga harus tahu yang bukan. Jadi ketika orang ngomong tentang blockchain, kita juga pasti tahu sekarang bahwa bukan hanya Bitcoin. Bitcoin itu justru ya tadi kita udah belajar produk pertamanya blockchain yang justru mengangkat nama blockchain itu. Loh, kalau cryptocurrency gimana? Ya bukan hanya cryptocurrency saja. Bitcoin itu kan cryptocurrency, yang mata uang yang diamankan dengan kripto, teknologi kripto, kriptografi. Ya. Nah itu adalah yang dibawa oleh blockchain. Ya, kalau bisa dibilang ini adalah produknya si Bitcoin, ini adalah kategorinya. Ya, cryptocurrency masih banyak lagi, ada poin, ada token segala macam. Tapi bukan hanya itu. Nah, sih ada nanti tergantung programnya seperti apa. Blockchain is not a product ya, bahkan bukan hanya cuma produk, tapi teknologinya yang membuat itu jadi bisa. Blockchain is not replacement for a transaction processing system. Kalau kita udah punya sistem transaksi tertentu, ya tidak serta-merta harus diganti dengan blockchain. Pasti nanti akan ada kelebihan. Tapi pada dasarnya itu. Terus nanti kalau kita mau ngomong tentang blockchain, apa kita pakai, ya nanti kita akan lihat berapa faktor, apakah kita pakai blockchain sebagai database, atau ya, database yang lebih tradisional. Kita nanti akan lihat tentang bagaimana efeknya ke lingkungan, ya, nanti akan berhubungan sama proof of work, proof of stake, segala macam, tentang konsensus mekanismenya. Terus kita akan lihat yang mana dengan punya kita, yang mana, apakah yang permissionless tadi, yang public, semua orang boleh ikutan, ya, semua orang boleh kebuka datanya, atau yang tertutup. Kenapa? Ya karena ya tergantung bisnis kita seperti apa. Terus nanti kita akan lihat juga smart contract. Apakah kita kalau kita nggak tawarkan, tapi kita yang pakai smart contract bikin aplikasi,
bagaimana ya harus ada yang perlu dipertimbangkan tentang keamanannya, tentang apapun itu juga nanti harus dipastikan. Permisi Bro Andi, tinggal 15 menit, Ya. mungkin bisa masuk Silakan. perbedaannya, blockchain Ya. first generation, second generation, third generation, terus kemudian masuk ke Cardano. Singkat saja, terima kasih. Pas sekali. Ya, terima kasih. Nah ini ya, jadi kalau bisa dilihat, maka kita lihat nanti ada macam-macam. Ya kan tadi ada Bitcoin, ada Namecoin, Mastercoin, segala macam. Nah itu yang kita sebut sebagai generasi pertama. Di sini saya tuliskan generasi pertama. Generasi pertama, apa bedanya dengan generasi berikutnya? Kita tidak melihat siapa yang duluan datang, siapa yang yang terakhir datang, tapi lebih ke arah fungsinya. Kalau tadi saya gambarkan adalah ketika kita ngomong tentang Bitcoin, maka dia cuma bisa satu, bayar-bayaran aja. Ya, fungsinya cuma itu aja. Makanya semua yang lain juga tentang Namecoin, Mastercoin, semua itu ya masuknya di sini sebagai coin-nya dia, alternative coin dari dia, karena fungsinya cuma bisa bayar-bayaran. Terus tadi kalau kita lihat dari sejarahnya, kita lihat bahwa ini di Ethereum ini dia bisa muncul yang lain, bahwa dia bisa bayar-bayaran, tapi dia kenalkan juga yang namanya sesuatu yang lebih besar, itu adalah si smart contract. Jadi semacam smart contract, semacam kontrak itu, tapi ditulis di dalam dua komputer, itu pada dasarnya ada program. Smart contract inilah yang menarik. Ya. Akhirnya semua orang bisa bikin idenya semua masing-masing, akhirnya bisa jalan. Terus kalau lihat perkembangannya, ya, oh ya, ini adalah si generasi kedua. Ya, fokus ke fungsinya. Oh, ada dua fungsi. Nanti akan ada juga, ya, kenapa kok Ethereum yang dipilih sebagai nama di sini? Karena dia yang paling pertama muncul sebagai generasi kedua. Nanti akan ada yang lain lagi. Pembayaran, smart contract. Ada banyak lagi yang lainnya. Tapi pada dasarnya Ethereum lah yang pertama. Terus nanti kita kenal juga ada nama Hyperledger. Hyperledger ini bukan generasi ketiga. Kenapa? Karena pada dasarnya ketika kita ngomong tadi public blockchain, private blockchain, generasi kedua, pertama dan kedua ini adalah public semua. Tapi Hyperledger itu muncul namanya perlu diingat juga karena itu adalah produk yang memungkinkan orang-orang bikin si private blockchain. Dan ini dia juga mengadopsi, kadang-kadang ada berhubungan sama smart contract dan biasanya tidak berhubungan sama ini ya pembayarannya karena ini di dalam dunia mereka sendiri, di dalam si perusahaan itu. Makanya mereka tidak butuh. Biasanya yang berhubungan sama cryptocurrency, pembayaran itu hanya di dunia-dunia public blockchain. Kenapa? Karena harus ada, kan tidak ada yang membackingin perusahaan apapun, tidak ada yang membackingin. Siapa yang bekerja? Kenapa mereka mau bekerja? Karena kita nanti kenalkan sistem insentif. Harus dibayar dari kita untuk kita. Ada yang bekerja, ya dikasih insentif. Yang mau dikerjakan sesuatu untuk dia, maka dia harus dibayar. Oke, nah singkat, jadi generasi kedua, lompatnya adalah ke generasi ketiga di sini Cardano. Ini adalah pertama yang mengusung bahwa ketika dia melihat generasi pertama, generasi kedua, apa nih? Ya. Oh, udah bagus kok, tapi juga perlu diperhatikan juga bahwa dari generasi pertama, generasi kedua itu setelah dipelajari kok ada kekurangannya ya, ada sesuatu yang perlu ditambahkan ya, ada masalah ternyata ketika di pertama, di kedua ya. Nah itulah itu yang diambil. Yang baik-baik dipertahankan dengan sedikit modifikasi. Nanti akan ada juga ditambahkan di situ bahwa oh ini ada smart contract bagus loh, ternyata itu mengambil semua orang akhirnya masuk ke situ, ya kan? Tapi ada masalah-masalah di situ. Akhirnya ya sudah, kita bikin smart contract tapi versi kita sendiri, versi Cardano dengan segala macam kelebihan. Nah tidak cukup berhenti di situ saja, nanti akan dikenalkan yang lain-lain ya berhubungan sama oh ini udah bagus nih sistem yang bagus. Nanti kita akan lihat bahwa ada masalah apa di sana. Nanti akan ada pertama yang ditambahkan adalah tentang masalah scalability. Itu yang di-address pertama. Scalability itu berbicara tentang skala, tentang besaran. Ya. Artinya ketika sesuatu blockchain itu, jaringan, ya, itu membesar itu kadang-kadang yang terjadi di sini yang kita lihat adalah membesar dengan tidak nyaman. Kenapa tidak nyaman? Karena kadang-kadang itu menjadi sesuatu yang menjadikan pembesaran jaringan itu semakin banyak orang masuk itu jadikan transaksi di sini jadi lambat. Kalau nggak lambat itu jadi mahal. Itu masalah utama. Itulah yang dipikirkan di Cardano. Bahwa akan ada tentang scalability. Jadi tambahkan lagi fungsi itu. Kita juga pikirkan tentang bahwa ternyata di sini udah ada generasi 2,
Indonesia pertama, kedua, dan teman-temannya yang lain, Hyperledger juga, gimana caranya supaya kita bisa di Cardano aja, tapi kita bisa kemana-mana, kita bisa pakai dan lain-lain. Kita pikirkan tentang interoper. Supaya blockchain-blockchain yang banyak itu, kita bisa saling ngobrol. Pada dasarnya itu, interoperability itu kan antara satu blockchain dengan blockchain yang lain. Karena blockchain itu pada dasarnya adalah dunia sendiri, aturannya sendiri, mata uangnya sendiri, dan segala macam sendiri. Kok harus seperti itu? Gimana kok misalnya kita mau bikin jembatan-jembatan lah. Dan yang menarik nanti, ya, termasuk kenapa kita ada di sini, termasuk kenapa teman-teman di Cardano Indonesia ini juga, wah, semangatnya luar biasa, itu adalah bahwa Cardano memikirkan tentang sustainability. Satu faktor lagi. Apa itu sustainability? Sustainability kita bicara adalah tentang sustain, ya, bahwa ini bertahan dan bertahan untuk waktu yang lama. Kenapa? Loh, kan kita sudah bikin dunia kita, Cardano, ada pembayarannya, ada smart contract yang orang bisa bikin sesuatu di situ. Kita udah pikirkan bahwa kita juga mau membesar dengan nyaman, ya kan, dengan aman. Terus kita udah pikirkan bahwa, oh, kita di Cardano aja kita bisa kemana-mana, kita bisa berkomunikasi dengan blockchain-blockchain lain. Nah, kita pikirkan, masa kita bikin semua ini capek-capek bertahan 1 tahun, 2 tahun, atau 5 tahun, atau 10 tahun. Kita pinginnya sampai ke 50 tahun, 100 tahun, 100 tahun mungkin. Di mana ya manusianya yang sudah hilang. Ya. Di awal-awal misalnya, nanti kita kenal Charles Hoskinson, atau citalah semua yang ada di sini, mungkin ada lagi, atau apapun itu, tapi harapan sistem ini tetap berjalan. Bagaimana caranya untuk bisa seperti itu, untuk meyakinkan bahwa itu tetap ada? Ya, kita harus bisa beradaptasi dengan kebutuhan zaman saat itu. Orang-orang mikirnya sekarang kayak gini, kita butuh apa? Kita butuh fitur A, B, C, segala macam. Saya punya ide ini, segala macam. Ya, harus bisa dirasakan. Caranya apa? Ya, segala macam. Bahwa ada orangnya, ada nanti harus belajar teknisnya seperti apa. Tapi kalaupun itu bisa didapatkan, kadang-kadang yang dijadikan jalan adalah tentang keuangannya, tentang dananya, tentang fundingnya. Makanya nanti akan diberikan di sistem itu. Itulah ya yang memang melihat beda antara generasi 1, generasi 2, sama generasi ketiga. Ya. Yang ada kita sekarang adalah si generasi ketiga, si Cardano inilah. Kenapa sih kok muncul Cardano? Cardano apa sih bedanya dengan yang lain? Ya ini. Itu dia ya untuk si Cardano. Kalau kita mau lihat dengan Cardano sendiri ya, bahwa tadi ya berhubungan sama blockchain kita udah tahu, Cardano sendiri singkat aja mungkin saya, bahwa dia diciptakan oleh atau dicetuskan oleh Charles Hoskinson. Sampai sekarang dia masih rajin banget. Kalau di YouTube bisa cari AMA ya, AMA, Ask Me Anything, bisa ada sesi-sesinya dia menjawab segala macam pertanyaan tentang si Cardano, perkembangannya bagaimana, sekarang sudah seperti apa. Kita tadi sudah kenal bahwa ini adalah third generation. Ya. Kenapa dibilang third generation? Karena fungsinya semakin banyak yang dipikirkan. Ya. Tidak hanya cuma pembayaran, smart contract, tapi yang lain-lain juga dipikirkan. Ini tadi yang disebut bahwa addresses kekurangannya dari Bitcoin sama Ethereum apa? Itu yang diperbaiki di sini. Nah, yang berhubungan sama Cardano, bahwa dia juga adalah public blockchain, ya, tadi yang saya bilang bahwa dari kita untuk kita, itulah kenapa setiap public blockchain itu pasti punya cryptocurrency, pasti punya mata uangnya. Kenapa kalau ada mata uangnya? Ya karena harus ada bayar-bayaran, ya kan? Yang bekerja harus dibayar, ya, insentif tadi, yang mau dilakukan pekerjaan apapun, itu harus membayar fee-nya. Jadi nanti akan muter. Ada yang bayarkan fee-nya nanti akan masuk ke yang bekerja. Kayak gitu terus. Itulah ekonominya juga berjalannya di situ. Oke. Nah, kenapa kok kita mau pindah dari misalnya kita sudah dipakai blockchain yang lain, di jaringan yang lain, kenapa kita mau pindah? Salah satunya adalah kenapa kita butuh Cardano sih? Karena pertama, nanti kita akan kenal, sebenarnya kita belajar banyak ini, di kelasnya itu tentang konsensus algoritma. Bahwa mencapai kesepakatan itu ada caranya, ada urutannya, ada langkah-langkahnya. Itulah disebut konsensus algoritma. Yang dibawa pertama kali sama Bitcoin itu adalah proof of work. Proof of work ini pada dasarnya adalah metode yang boros energi, boros listrik, karena
itu maka dia seringkali menjadi ganjelannya dia sendiri. Semakin besar, semakin mahal biaya listriknya. Semakin banyak penggunaan listrik, nah akhirnya semakin rusak. Nah, itu tadi yang pernah kita lihat tentang kok ada faktor lingkungan di situ, karena ada proof. Nah, si Cardano mengenalkan yang namanya proof of stake, di mana proof of stake ini kita tidak perlu otot-ototan seperti di proof of work ini, rebutan ya, satu direbut seluruh dunia, enggak. Tapi kalau di proof of stake itu nanti akan ada pemilihan, di mana satu waktu tertentu nanti yang namanya epoch itu nanti akan kita pilih siapa nih yang berhak untuk bekerja. Nanti ketika sudah saatnya ya sudah mereka bekerja untuk waktu yang baru lagi, ya, periode yang baru lagi, pilih lagi siapa yang bekerja. Oke. Nah, itu bedanya proof of work, proof of stake. Jadi nggak perlu lagi rebutan, gede-gedean mesin, segala macam, ya, karena sudah langsung bagi. Terus tadi ya disebutkan bahwa ada masalah apa di generasi sebelumnya, itulah yang di-solve di dalam generasi ketiga ini, di Cardano. Permisi Bro Andi, tinggal 4 menit lagi, mungkin bisa di-closing aja. Terima kasih. Siap. Ini yang nanti cukup menarik juga adalah ketika kita ngomongin Cardano, akan ada teman-teman juga yang berhubungan sama cryptocurrency di Indonesia yang fokus itu blockchain itu kan cuma cryptocurrency-nya ya, koinnya, tokennya, ya nilainya gimana nih kok nilainya kok gitu-gitu aja sih EDA ini ya kan tadi sudah disebutkan ya, EDA-nya kok nilainya cenderung turun atau cuma di situ-situ aja kok nggak langsung naik, nggak to the moon segala macam. Itu yang nanti membedakan. Kenapa? Karena nanti si Cardano itu pendekatannya sedikit berbeda. Ketika dia ngomong tentang suatu teknologi, maka dia ini ya yang menyebabkan strong academic foundation. Ya. Dia mau ada juga research first driven, artinya dia mau coba dulu. Apapun teknologinya yang akan dia rilis, itu akan dicoba. Ya. Ada ide, coba terus sampai dia benar-benar matang. Kalau bisa nggak ada kesalahan lagi. Supaya apa? Ketika dirilis, nggak ada orang yang akan kecewa. Itulah makanya kok jadi lama. Ya, kalau ada yang ngikuti Cardano, kenapa kok kemarin ketika si smart contract itu dijadwalkan di awal 2021, kok mundur ke Juni, kok mundur lagi ke Juli, mundur lagi akhirnya September. Ya karena itu modelnya seperti itu. Jadi itu ya kalau mau dilihat nanti seharusnya bisa melihat dari situ. Bukan hanya berapa sih nilainya sekarang, tapi kita lihat bahwa nanti ketika kamu strong academic foundation, setiap teknologi yang sudah dibuat itu nanti akan juga muncul dituliskan dalam papernya segala macam. Ya, nah itu ya yang kita harapkan nanti begitu sudah masuk, ya, semua udah jelas, semua orang bikin project. Nah inilah project value of Cardano is the total sum of all project. Nah, jadi kita juga mengundang semua yang di sini untuk ikuti apa proyek-proyek apa di sini. Jangan cuma melihat dari nilainya EDA sekarang, tapi begitu itu sudah dibuat, banyak orang pakai, nanti otomatis nilainya pun naik. Jadi itu mungkin yang saya bisa tambahkan. Nanti akan ada sedikit ya, mungkin ini terakhir ya. Kalau kita ngomong tentang Cardano, maka kita akan kenal nama-nama ini ya. Organisasinya kita akan kenal Cardano Foundation, itu yang fokus untuk mengurusi tentang komunitas, tentang standar segala macam, ya, termasuk komunitas yang kita ini, Cardano juga disponsori oleh Cardano Foundation, kalau bisa dibilang. Nanti akan ada 2 yang khusus di sini, ya, bahwa Cardano Foundation fokusnya ke arah ini, Standardize, Protect, and Promote, tentang Cardano protokolnya. Maka nanti akan ada IOHK, ya, di mana si Charles Hoskinson itu membuat semua teknologinya, ya kan? Baru nanti akan ada juga, jadi ini fokus ke teknisnya, Emurgo di sini, ya, saya termasuk di sini, itu adalah di bagian untuk menyebarkan, supaya semua orang tahu, semua orang juga bisa membuat, disitulah yang membuat Cardano itu jadi kuat. Mungkin itu saja karena waktu saya sudah cukup habis, jadi saya kembalikan ke waktunya ke Bro Andreas. Silakan. Oke, terima kasih Bro Andi untuk penjelasannya yang singkat jelas padat. Masih banyak lagi sebenarnya yang bisa dibahas, tapi karena keterbatasan waktu, cuma 1 jam, jadi kita stop di sini saja. Untuk teman-teman yang tertarik mempelajari blockchain lebih dalam, mungkin bisa join ke kelasnya Emurgo Indonesia. Mereka memiliki kelas namanya Foundation of Blockchain, untuk semua yang ingin belajar blockchain dari awal sampai akhir mengenai general blockchain. Kemudian kalau yang developer tertarik untuk bisa bikin smart contract di Cardano atau bikin
token, NFT. Mereka Murga Indonesia juga ada kelas ya, Bro Andi ya, kelas developer Cardano kalau nggak salah. Betul, karena udah develop kelas. Betul. Oke, nanti mungkin Bro Andi bisa share linknya, kelas-kelasnya di chat. Sementara kita break dulu. Nah, di break ini kita sebelum masuk ke Q&A, Bro Andre Cahyadi akan share screen untuk milih 2 orang pemenang door prize hari ini. Masing-masing akan mendapatkan 10 EDA. Bagi para pemenang nanti bisa ngasih wallet address Cardano-nya, atau kalau belum punya wallet Cardano, nanti bisa bikin, mungkin bisa kasih alamat emailnya dulu ke Bro Andre Cahyadi. Silakan, saya kasih waktunya ke Bro Andre Cahyadi. Oke, sebelum kita mulai, bagi teman-teman yang baru aja bergabung, mohon maaf jika list namanya nggak masuk ke dalam sini. Nah, ini saya biar kasih unjuk dulu nama-nama teman-teman yang udah bergabung sampai dengan waktu sekarang. Oke, sip. Bisa Oke, dimulai. sekarang kita shuffle 3 kali biar fair, tanpa ada rug pull segala macam. Oke, siap. Oke, sip. Oke, sekarang kita spin. Kita lihat siapa pemenang pertama. Oke, Bro Andar Simatupang. Bro Andar Simatupang, congratulations. Selamat. Adakah orangnya? Kalau ada, bisa kontak Bro Andre Cahyadi di chat. Silakan tinggalkan alamat kontak yang bisa di email, atau ntar bisa kasih direct message langsung ke Bro Andre Cahyadi. Oke, Wallet sekarang address-nya. yang pemenang kedua. Ya, Bro Dery Marsan. Apakah ada orangnya, Bro Dery? Coba kita lihat. Adakah Bro Dery? Ya, bagi para pemenang, coba tulis di chat dulu. Kalau nggak ada, kita coba roll lagi. Saya nggak melihat ada. Para pemenang coba raise hand. Boleh raise hand, teman-teman yang Klik. jadi pemenang. Kalau nggak, kita roll lagi nih. Klik raise hand di HP-nya atau di mobile phone-nya. Ya, raise hand atau chat. Atau buka mic-nya sebentar supaya kita tahu bahwa ada. Atau nggak di skip nih. Oke. Ayo. Kita tunggu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Nggak ada kelihatannya. Nggak ada, waduh. Oke, kita roll Ini lagi. Bro Zevano ada sih nih di sini tadi. Bro Stefano ada. Cuma belum angkat raise hand ya. Siapa tadi satu lagi? Bro Stefano dan Dery Marsan. Dery Marsan, adakah Bro Dery? Nggak ada namanya di sini. Nggak ada namanya ya. Oke, kita roll lagi untuk yang Bro Dery. Oke, kita roll sekali lagi. Iya, Bro Hendy Rusfandi. Adakah Bro Hendy Rusfandi? Bisa chat atau raise hand? Bro Harry Rusfandi? Kayaknya nggak ada juga. Ada juga ya. Oke, coba kita roll sekali lagi. Kita roll lagi. Bro Wahyu Triaji. Oke, congrats Bro Wahyu. Kelihatannya ada tadi di chat. Oke, ada. Ya, jadi untuk terima kasih Bro Andre, untuk para pemenang, Bro Wahyu Triaji sama Bro siapa tadi? Bro Zevano. Ya, bisa kontak Bro Andre Cahyadi, bisa ngirim alamat email atau wallet address-nya langsung. Oke, terima kasih. Kita langsung buka aja sesi Q&A untuk sesi 1. Untuk teman-teman yang ada pertanyaan ke Bro Andi, bisa tulis di chat. Kita coba bacain satu-satu.
Kita coba. Mungkin Bro Andi bisa baca di chat juga. Oke. Bentar. Yang mana dulu nih? Tolong dipilihkan aja. Oke, saya mungkin ada beberapa yang udah dijawab ya. Yang udah dijawab kita lewatin dulu aja. Ini ada pertanyaan dari Bro Franz Harianja. Apakah setiap blok ukuran size-nya sama dan apakah setiap blok nanti ada blok terakhir? Oke. Setiap blok itu pada dasarnya kalau tadi sudah dilihat ya bahwa itu nanti akan ada blok size-nya. Itu adalah sebenarnya acuan bahwa ketika kita ngomong tentang blok size-nya seberapa itu mungkin nanti akan berbeda sedikit ya. Artinya ketika kita masukkan transaksi-transaksi, nanti yang kita lihat adalah jumlah transaksinya di situ. Ada yang lebih banyak, ada yang lebih sedikit. Ya, karena transaksi pun itu bisa jadi sama ukuran, bisa berbeda ukurannya. Ada yang pendek, ada yang panjang. Jadi nanti setelah diukur semua, misalnya blok size-nya adalah 1 mega, misalnya, seperti Bitcoin. Maka akan dilihat ya, sampai nanti akan ada mendekati 1 mega, udah berhenti di situ. Jadi mungkin sampai 983, ya, yang lain sampai 1020. Tapi kira-kira nanti akan mengikuti dengan blok size-nya yang sudah ditentukan di awal. Begitu mungkin? Oke, terima kasih. Oke, kita pertanyaan berikutnya. Ada banyak nih. Dan ada beberapa yang udah dijawab oleh teman-teman juga di chat. Nah ini mungkin ini. Ada pertanyaan dari Darmadi. Jika memang semua transaksi disimpan di masing-masing komputer dan semua pegang datanya, berarti akan menyedot space di lokal komputer masing-masing. Betul. Artinya itu juga yang nanti akan dipikirkan tentang scalability. Ya, nanti akan ada salah satunya adalah ketika kita ngomong tentang public blockchain, semua orang bisa ikutan, berarti semua orang bisa bikin transaksi, maka nanti akan datanya pun semakin besar. Artinya itu kalau misalnya sekarang ketika kita ngomong tentang Bitcoin misalnya ya, itu setiap orang mau ikutan harus join untuk download dulu sekitar 300 giga data ya. Nah itu masih di tahun ini. Kalau misalnya 5 tahun lagi, 10 tahun lagi mungkin sampai 1 tera, 2 tera, ya kan? Nah itulah yang nanti akan dipikirkan scalability-nya gimana. Apakah memang semua harus ikutan pegang itu, atau bisa bicara gimana supaya nanti akan ada yang pegang, ya ada hub-nya, terus nanti akan ada peserta yang lain, ya yang seperlunya saja. Ya, tapi memang saat ini harus pegang data semua. Betul. Oke. Terima kasih. Kemudian ada pertanyaan berikutnya dari Bro Arijaya. Izin bertanya, bagaimana sebenarnya tugas dan gambaran pekerjaan dari seorang blockchain developer? Dan biasanya skill apa yang dibutuhkan ketika ingin melamar pekerjaan sebagai blockchain developer? Terima kasih. Oke, kalau tentang blockchain developer, artinya blockchain itu adalah dunia sendiri, maka orang harus tahu dulu tentang blockchain itu sendiri ya. Apa yang kita berikan itu dalam Foundation of Blockchain itu dasar tentang blockchain semua. Ya. Habis itu nanti kalau kita ngomong mendaftar ke blockchain developer di suatu blockchain tertentu, maka kita harus tahu di blockchain itu aturannya seperti apa. Nanti akan juga kita harus tahu bahwa bahasa pemrogramannya seperti apa. Ya. Nah itu kita harus tahu dulu. Baru kita pelajari ya bahasa pemrograman itu, kita coba buat aplikasi dari situ. Itulah mungkin step-stepnya. Jadi dasar blockchain, terus yang fokus ke blockchain itu sendiri, baru bahasa pemrograman yang di blockchain. Itu. Oke, thank you Bro Andi. Ini ada pertanyaan lagi dari Diki. Dia punya 2 pertanyaan. 1, dalam setiap blockchain, pasti tidak bisa mengatasi 3 trilema blockchain secara bersamaan, yaitu security, desentralisasi, sama scalability. Ada 3 trilema. Nah, pertanyaan di mana letak kelemahan blockchain Cardano yang masih kurang bisa ditangani dari ketiga trilema itu, dan bagaimana cara untuk mengatasinya? Kalau kita bisa lihat itu nanti kita akan kenal bahwa di dalam berhubungan sama konsensus mekanisme ya, kita punya proof of stake. Nah, Cardano sendiri itu implementasinya adalah si Ouroboros. Nah, Ouroboros ini juga yang tadi saya bilang bahwa kita punya pemikiran tentang scalability, tentang sustainability. Jadi terus dikembangkan ya. Ketika di awal, ketika masih kecil seperti apa, terus berkembang. Kalau menurut saya sampai sekarang ini pada dasarnya ya secara singkat sih sudah bisa di-handle lah ya. Tapi kita terus berpikir bahwa ini kita terus membesar. Nah inilah yang kita terus kembangkan, terutama di scalability-nya ya. Jadi mungkin ada tambahan dari Bro Andreas kalau tentang itu? Nggak ada sih, itu udah oke. Kemudian ada pertanyaan kedua,
Cardano adalah project blockchain yang memiliki fundamental bagus dari sisi project dan developernya. Namun harga ADA sulit untuk naik dikarenakan hype yang kurang. Kemungkinan karena marketing yang dilakukan Cardano masih kurang untuk menarik perhatian investor. Nah, pertanyaannya, apa yang Cardano Indonesia atau Cardano secara general bisa lakukan untuk mengatasi atau cara menarik investor di Indonesia? Oke, menarik ya. Artinya kalau kita mau jujur lihat dari fundamentalnya, seperti apa sih yang membuat sesuatu blockchain itu menarik ya dari sisi cryptocurrency yang juga naik tinggi, itu adalah pertama satu adalah tentang kelangkaan. Kelangkaan itu bahwa ketika kita punya EDA di sini, maka EDA ini siapa yang perlu? Semakin banyak yang perlu, maka semakin mahal lah dia. Yang berhubungan sama itu adalah kita masih masuk ke tahapan smart contract ini baru dibuat. Artinya orang baru mulai nih belajar untuk bikin program-program aplikasi segala macam. Ingat tadi tentang program blockchain, begitu udah masuk ya, semua orang langsung mau ikutan join di situ, mau bikin, ya semua aplikasi banyak pesertanya sendiri ya. Dari situlah nanti jadi naik. Kalau kita lihat, ya, yang pertama tadi tentang Ethereum misalnya. Ethereum itu juga sudah banyak sekali di situ aplikasi, akhirnya naiknya harganya sekarang ya kita lihat sendiri kan, ya $4 ribuan. Nah di Cardano kita baru mulai smart contract itu baru di September tahun lalu 2021 ya. Jadi kalau bisa dilihat tahapannya adalah kita masih belajar nih. Jadi belum banyak aplikasi yang muncul di situ. Ya. Cuma jangan salah ya termasuk yang ada di sini juga sudah pada mulai belajar tentang Cardano, saya lihat nama-namanya, mereka akan mulai belajar nih, ya kan. Kita lihat di 2022 mungkin Q3, Q4 mungkin sudah mulai akan keluar ya aplikasi yang lain ya. Nanti Bro Andreas mungkin juga bisa cerita bahwa ada gamenya juga ya segala macam di situ. Dari situlah ya kita bisa lihat ya bahwa nanti akan mulai kelihatan tuh banyak orang pakai, semakin langka semakin naik. Okay. Jadi kalau saya lihat dari kita sendiri di Indonesia misalnya atau di mana-mana di Afrika, ya fokus kita di Afrika adalah kita spending money untuk mendorong para pembuat aplikasi ini. Ya, karena pada dasarnya dari aplikasi itu muncul, ya itulah orang pakai dan itu menjadi langka. Begitu. Ya, terima kasih Bro Andi. Jadi intinya semakin banyak aplikasi yang dibangun di atas Cardano, ya semakin banyak penggunaannya, harga akan ngikutin aja sih kalau di Cardano seperti itu. Nah, sekarang baru muncul kan DEX-nya, MinSwap mau launching, terus SundaeSwap udah launching kemarin. Jadi pertama yang harus ada DEX-nya dulu, jadi token bisa diperjualbelikan atau ditukar. Kemudian dari situ baru bangun aplikasinya. Kita masih nunggu gaming di kuartal 3, baik juga. Terus lending juga, liquid finance kalau pengen ngecek. Ada macam-macam lagi. Mungkin teman-teman bisa join workshop kita 2 minggu lagi. Itu kita di setiap minggu ketiga ada update mengenai Cardano ecosystem. Jadi teman-teman yang tertarik untuk melihat project apa aja sih yang jalan di Cardano, kita selalu ngasih update di setiap minggu ketiga. Nah, join aja, cek meetup kita. Oke, thank you. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Carlos, apakah Cardano akan melakukan hard fork seperti Ethereum? Yes, kita melakukan hard fork, selalu ada. Hard fork itu kan artinya nambahin. Betul. Ya, mungkin Bro Andi bisa jelasin. Iya, hard fork itu kan pada dasarnya adalah ketika kita merubah sesuatu di dalam software kita ya. Artinya mudah mulai masuk era yang baru ya. Kalau bisa dilihat hard fork terakhir mungkin yang terkenal adalah hard fork Alonso, di mana kita masukkan si smart contract di situ. Jadi smart contract sudah bisa dipakai di mainnet ya. Itulah si hard fork Alonso. Ya, jadi hard fork itu sesuatu yang normal sih, bahwa itu akan terus ada dan ada. Jadi hard fork itu sebenarnya upgrade aja sih. Betul. Upgrade ada fitur baru seperti itu. Ya. Oke, pertanyaan berikutnya. Ini dari pertanyaan bagus dari Rehan. Ada 2 pertanyaan. Dia masih penasaran kenapa harga gas fee setiap transaksi untuk beda-beda blockchain itu beda-beda. Seperti Ethereum punya gas fee-nya sendiri dan harganya beda. Ada punya transaction fee sendiri beda. Solana punya sendiri. Nah, itu berdasarkan apa dan apakah karena proof of stake dan proof of works? Mungkin bisa dijawab, Bro Andi. Oke. Bisa jadi itu juga jadi salah satu penyebabnya ya. Tapi yang jelas ini, pada konsepnya adalah setiap blockchain adalah dunia sendiri. Dunia sendiri punya aturan yang sendiri, ya kan? Jadi ketika kita ngomong tentang gas fee, ya bahwa tadi ya modelnya adalah dari kita untuk kita. Ketika ada yang kerja harus dikasih insentif. Ketika ada yang mau dipekerjakan sesuatu harus bayar lah pada dasarnya seperti itu. Kan normalnya seperti itu ya. Nah itu dulu. Nah terus kalau penentuannya, ya penentuannya tergantung dari si pencetusnya si blockchain itu masing-masing.
Terus nanti perkembangannya seperti apa ketika orang-orang di dalam blockchain itu merasa, oh ini kok terlalu mahal atau terlalu murah, itu juga bisa berubah-ubah. Jadi itu dulu satu. Terus yang kedua adalah yang mempengaruhi kok mau menjadi mahal atau tidak, itu adalah nilai dari cryptocurrency-nya itu sendiri. Misalnya kita lihat ya, anggapannya ya kita ratakan aja lah. Misalnya transaction fee di Ethereum itu adalah let's say 1 ETH, di Cardano 1 ETH. Ya. Tapi kalau kita lihat, kalau misalnya di Ethereum itu adalah $4.000 per ETH, berarti transaction fee-nya adalah 4.000. Cardano misalnya $1, ya cuma $1 aja per transaction kan. Jadi dari situlah kenapa kok bisa beda-beda. Pertama adalah ditentukan sendiri, terus juga terpengaruh sama dari keputusan dan juga nilai dari cryptocurrency. Oke, yang tertarik untuk pengen tahu berapa sih cara ngitung transaksi fee di Cardano itu ada rumusnya, bisa dicek di websitenya Cardano, itu ada. Jadi masing-masing blockchain mereka punya regulasi beda-beda sih. Betul. Oke, ini ada pertanyaan keduanya, melihat beberapa negara sudah mulai menerapkan teknologi blockchain untuk urusan pemerintahan. Kira-kira kalau di Indonesia sendiri, use case-nya atau potensinya yang bisa diterapkan untuk pemerintahan seperti apa? Oke, menarik karena yang sekarang lagi digodok terus ya, mungkin nggak terlalu kelihatan, tapi sepertinya beritanya sudah mulai muncul itu di media bahwa kita juga ingin melakukan si CBDC ya dari Bank Indonesia. CBDC di mana kita punya digital currency juga ya semacam kripto ya. Tapi itu masih belum fix lah ya. Tapi kalau di sisi lain, kalau kita mau lihat dari dari penggunaan di negara-negara lain atau yang mungkin paling berharga dari kita, itu misalnya dua ya, misalnya tentang voting. Kita akan sebentar lagi voting. Artinya ketika kita ngomong voting, biaya mahal, ya, terus resources-nya juga tinggi, segala macam, waktunya, ya, terus ketidakpercayaannya itu juga sangat tinggi. Artinya makanya banyak sekali dispute dan segala macam. Nah, satu sisi di situ dengan blockchain akan lebih transparan, lebih terbuka, lebih cepat, dan lebih murah sebenarnya. Bisa ya seperti itu. Tapi kalau misalnya kita ngomong di satu sisi, maka supply chain ini juga kita bisa tentukan. Salah satu yang sudah dipakai sama Indonesia itu karena memang berhubungan sama negara lain, itu adalah di bidang pengiriman barang ya, dari port negara lain ke port kita ya. Kita pakai yang namanya IBM Trade Lanes ya. Itu konsorsium antara negara-negara yang berhubungan sama jalur perdagangan. Itu sih kalau kita lihat selama ini. Kita juga sudah punya dari Emurgo sendiri, kita sudah bikin yang namanya kopi kerinci, blue kerinci, itu juga melihatkan bahwa supply chain dari petani sampai ke pemakai itu pasti. Bahwa ketika ditulis ya suatu kopi itu misalnya kopi Lampung, kita bisa pastikan orang bisa ngecek persis, bukan hanya percaya labelnya, tapi juga bisa nge-track dari mana sih si kopi itu datang. Jadi itu yang mungkin paling berguna untuk kita. Oke, terima kasih Bro Andi. Untuk teman-teman yang tertarik use case-nya seperti apa, itu Emurgo punya di website-nya, dia tulis blog itu banyak penggunanya. Penggunaan blockchain untuk healthcare, untuk bidang di government, untuk di supply chain. Kalian bisa baca di situ, bahasa Inggris, ada beberapa yang udah saya translate. Bisa cek di Cardano Forum juga, Cardano Forum Indonesia. Thank you. Terus ada, saya pilih 2 pertanyaan terakhir, soalnya waktu juga terbatas. Dari Jetas, apakah ada update kunjungan Charles Hoskinson ke Afrika dan benefit Cardano dan Afrika? Dan untuk Indonesia, apakah ada plan untuk diaplikasikan ke EKTP? Kalau EKTP mungkin saya belum dengar ya, tapi yang jelas bahwa kita ada satu cabang, ya kalau bisa dibilang satu cabang, itu tentang decentralized ID, ya, di mana ya kalau boleh saya share sedikit itu Bro Andreas di sini sudah fokus ke situ juga. Dia akan ada proyek di situ, akan membuat suatu implementasi di ID di situ, di mana kita tidak perlu lagi ya seharusnya konsepnya IKTP seperti ini. Ya, bahwa semua itu disimpan di satu sentral, semua bisa menggunakan dengan simple, jadi tidak perlu lagi ngisi formulir, nggak ngisi fotokopi segala macam, nggak perlu lagi seperti itu. Ya. Itu ya, jadi kalau kita ngomong bisa dibaca tentang decentralized ID, DID, ya, DID, atau self-sovereign identity, yes. Buat yang tertarik, itu ntar saya akan ngasih workshopnya di awal April, jadi ya ditunggu aja. Mantap. Terus tadi tentang Charles Hoskinson yang di Afrika, memang fokus kita ke sana. Benefitnya apa? Benefitnya adalah ketika kita membuat si Cardano ini, kita bukan fokus ke arah
oh gimana caranya supaya EDA ini nilainya langsung 1.000 gitu, 5 tahun pertama, $2.000 atau gimana, bukan itu, tapi gimana kita berimpact, berdampak ke orang ya. Terutama kenapa dipilih Afrika, karena di situ itu sistem belum ada ya, atau paling nggak kurang lah. Makanya paling berdampak adalah ketika nggak ada ya kita masukkan di situ ya. Jadi mungkin itu kalau update-nya kayaknya rutin ya di YouTube itu ada Cardano 360 itu juga membahas tentang update apa yang sudah terjadi. Yes, oke. Untuk teman-teman, kalau penasaran masih punya banyak pertanyaan, join aja Telegram Cardano Indonesia. Kita sama Discord juga ada. Mungkin Bro Andre Cahyadi bisa share link-linknya di chat. Kalian join ke situ, ntar kita teman-teman di situ bisa bantu. Kalau kalian ada pertanyaan mengenai Cardano, mengenai blockchain, pin belajar, macam-macam, kita bisa support di situ, selain workshop mingguan yang kita lakukan. Oke, jadi saya tutup dulu sesi Q&A di sesi 1, ntar kita lanjut lagi Q&A setelah sesi kedua. Saya langsung aja share screen, kita coba praktek aja. Gimana sih wallet Cardano itu ada apa aja, kemudian, sebentar, share. Oke, udah kelihatan kah? Kelihatan. Sebentar, ini gimana? Oke, jadi di sesi kedua ini saya akan jelasin ekosistem Cardano sedikit, kemudian wallet-wallet Cardano itu ada apa aja yang teman-teman bisa pakai, kemudian cara penggunaan Blockchain Explorer. Oke, yang pertama untuk teman-teman yang masih baru, kalian penasaran project di Cardano itu ada apa aja? Ini ada komunitas yang bikin, namanya cardano-cube.io. Mungkin Bro Andre Cahyadi bisa share chat linknya. Di sini kalian bisa ngeliat project yang dibangun di atas Cardano itu ada untuk di DEX, Decentralized Exchange-nya ada ini. Yang udah jalan tuh kemarin si SundaeSwap di Januari. MinSwap mau launching 2 hari lagi. Kemudian ada MusliSwap tahun kemarin udah jalan. Wallet-nya ada pilihannya yang resmi dari Cardano sendiri ada 2. Daedalus sama si Yoroi. Bentar, mana Yoroi ini? Yoroi ini buatannya Murgo. Kalau Daedalus dia full node, hati-hati sama scam, dia cuma ada di desktop aja, nggak ada mobile phone-nya. Kemudian si Yoroi, ini saya close dulu aja. Kemudian ada Yoroi, dia light wallet, dia nggak full node, jadi nggak nyimpan semua data bergiga-giga di laptop kalian. Dia pilihannya cuma web browser lewat Chrome atau bisa Android atau iOS. Kalau yang punya HP bisa pakai Yoroi aja. Kemudian selain itu, pilihan lainnya yang udah ada smart contract-nya si Nami Wallet, ini hanya web browser aja. Kemudian yang sekarang lagi naik daun si ccvault.io. Kalau kalian mau pakai, bisa pakai ini untuk yang udah ada smart contract-nya. Kemudian pilihan lainnya ada Gero Wallet, saya belum coba, mungkin ada teman-teman yang udah coba. Saya nggak akan bahas gimana cara bikin wallet. Kalau ingin lihat, kalian bisa cek sendiri di YouTube. Itu udah banyak tutorialnya juga. Ada beberapa yang udah dibikin sama kawan-kawan kita dalam bahasa Indonesia. Jadi kalian bisa search saja. Yang saya mau bahas di sini adalah cara penggunaan Blockchain Explorer. Nah, tadi kan udah dijelasin sama Bro Andi di sesi 1 bahwa data-data itu dimasukkan dan disimpan dalam blockchain kan, dalam blok-blok yang dibikin chain. Nah, ini Cardano atau setiap blockchain pasti akan punya blockchain explorer untuk mengecek mereka gimana sih data-datanya, transaksinya tuh. Nah, ini ada namanya blockchain explorer. Saya mungkin bisa di-share, Bro Andre Cahyadi, cardano-scan.io. Ini yang dibikin oleh komunitas. Menurut saya ini yang saat ini datanya cukup gampang dilihat, user interface-nya. Ada juga yang resmi dari IOHK atau IOG, cuman nggak sebagus ini tampilannya. Oke, jadi kalau di Cardano, kalian bisa ngeliat sekarang itu kita di epoch 324. Satu epoch itu lamanya 5 hari. Nah, ini lagi jalan di epoch 324, kemudian kita bisa lihat recent transaction-nya. Jadi kalau di blockchain itu berdasarkan transaksi. Jadi dalam satu blok itu ada banyak transaksi yang diproses oleh, kalau di Cardano kita bilangnya stake pool, kalau di Bitcoin miner ya yang proses itu. Kita bisa ngelihat ini address, di Cardano itu ada address. Kita bisa lihat aja nih, misalkan transaction hash ini. Apa sih yang dilakukan? Ini ada fee-nya, transaction fee-nya 0,15 US dollar sekarang. 0,17 biasanya satu transaksi.
Kemudian yang dilakukan adalah ngambil duit dari inputnya nih, dari sebesar 210 ada, dari 2 address ini, dikirim ke wallet orang ini targetnya. Kurang lebih kayak gitu, sama ada metadatanya kalau teman-teman mau ngecek. Nah, ini yang kita bisa cek sih. Misalkan kita copy aja, kalian mau ngeliat ini sebenarnya wallet isinya apa aja, bisa di search saja. Ini wallet ini punya total 64 ada, harganya sekarang 55, kita nggak tahu siapa yang punya, kita bisa tahu stake key-nya dia, kayak gini sih. Ini data-data yang bisa kita lihat, sama transaksi di wallet itu ada apa aja sejauh selama ini. Jadi kita sebenarnya kalau di blockchain, public blockchain atau permissionless blockchain, kita bisa ngeliat aja nih transaksi wallet punya orang, tapi kita nggak tahu siapa orangnya. Kita bisa tahu tokennya apa aja. Nah, selain ini, saya juga mau ngasih lihat satu blockchain explorer lagi yang biasanya saya pakai, pool.pm. Kenapa? Mungkin bisa di-share linknya. Di sini kita bisa ngeliat kayak total Cardano yang beredar, sekarang itu ada 33 juta. Kemudian ada 1,185 juta wallet yang didelegasiin, yang di staking dari total adanya ada 69%, total stake pool atau yang kita bilang miner itu ada 3.000. Ini load percentage slotnya selama 24 jam terakhir atau 1 jam terakhir. Kemudian kalian bisa lihat di sini juga ada transaksi dari address wallet mana ke mana sebesar berapa, 2.000 ada. Tadi saya lihat juga ada whale juga nih. Dia ngirim 1 juta, ada 1,2 juta ada dari mana ke mana. Kita bisa ngeliat juga sih, atau perpindahan. Nah, ini bisa ngeliat, kalau teman-teman yang tertarik NFT bisa ngeliat juga NFT yang lagi di minting di blockchain Cardano. Yang sisi kanan ini adalah orang transfer NFT-nya dari address mana ke address mana. Yang sisi sebelah kiri ini adalah baru di minting. Jadi antara developernya atau program yang dibuatkan oleh developer, smart contract-nya nge-minting token-tokennya ini. Kita coba lihat aja salah satu. Misalkan yang menarik apa nih kalau kita mau lihat. Ini ada Sunday token. Ini token yang running di jaringannya Cardano. Kalau mau teman-teman mau lihat, tinggal diklik. Dia ada asetnya di sini, aset tokennya ini. Ini ada policy ID-nya. Policy ID itu yang menentukan suatu apa ya? Dia tuh real atau fake gitu. Karena harus mengecek ke si Sunday Swap-nya sendiri. Policy ini benar atau enggak. Totalnya ada sekitar 2 billion atau 2 miliar di sini. Nah, dia biasanya ada deskripsinya, ticker, URL-nya. Oke, kita coba cek metadatanya. Sebentarnya. NFT aja lebih gampang. Ini aja yang baru di minting. Kita klik. Nah, biasanya kalau di NFT, dia ada metadatanya. Kayak gini nih. Misalkan, kalau developer biasanya ngomongnya apa ya? JSON metadata, key value pair. Propertiesnya tag, nilainya 63, karakter kayak critical hit, segala macam ini bisa dilihat. Jadi kalau teman-teman mau ngecek, salah satu toolsnya adalah pool.pm seperti ini. Yang menarik lagi, mungkin bisa ngecek last owner-nya siapa, diklik aja address-nya. Kita nggak tahu owner-nya siapa, tapi kita tahu dia nge-staking, kemudian dia punya 236 EDA, dan dia punya 1 NFT di wallet-nya dia. Kita coba balik lagi aja. Kita coba tes yang lain. Mungkin, nah ini ada yang baru nih. Ini kayaknya orang baru beli di JPEG Store. JPEG Store itu salah satu marketplace-nya Cardano. Ntar saya coba bukain. Ini dia kayaknya baru beli, kita coba lihat aja wallet-nya. Nah ini di wallet orang, dia nggak nge-stack wallet-nya. Kita tahu dia punya 808 ada 53 token. Ini token yang di bawahnya dia. Coba kita lihat. Kayak gini sih. Jadi tuh kalau teman-teman penasaran, coba aja ke pool.pm, terus lihat-lihat pergerakan data di situ, atau wallet-wallet orang. Kurang lebih kayak gitu sih. Kalau ada pertanyaan bisa tulis di chat. Kalau ingin tahu project-projectnya nih, marketplace yang udah jalan untuk NFT ada JPEG Store. Jadi, kemudian ini saya nggak akan bahas, soalnya ini satu topik gede juga. DeFi-nya, landing-nya ada kayak yang udah jalan kemarin.
Mungkin bisa cek ini Indigo Protocol, Liquid Finance, ada macam-macam sih di sini. Ini kita kan bahas biasanya di setiap minggu ketiga sih. Ini banyak banget project-nya. Yang ntar saya akan bahas juga adalah Prism untuk self-sovereign identity dan lain-lain. Oke, ini kalau kalian mau ngelihat project-projectnya bisa di-share juga mungkin Bro Andre Cahyadi, Cardano Cube. Mungkin saya akan buka dulu Q&A sesi 2. Silakan. Sebenarnya topik kalau mau dibahas kita nggak akan habis-habis sih. Blockchain tuh gede banget. Jadi teman-teman ya, saya aja juga masih belajar. Bro Andi juga tiap hari belajar. Soalnya perkembangannya begitu cepat di blockchain itu. Jadi kayak setahun kemarin tuh gila. Udah gede terus berkembang terus ya, berubah, kadang-kadang berubah ya. Jadi itu arif. Kadang-kadang saya sendiri nggak bisa ngelihat project baru apa karena yang untuk catch up itu terlalu cepat. Jadi makanya kita di sini punya banyak teman-teman juga kayak Bro Dion, Bro Andre Cahyadi, Bro Yan, Bro Andi, dan banyak teman lainnya di sini yang ngasih tahu, ini ada project baru, oh ini ada hal baru lagi di Cardano. Saya sendiri aja untuk catch up juga udah ngap-ngapan. Oke, kita coba jawab pertanyaan. Ada pertanyaan kah mengenai blockchain expert? Sebentar. Kalau nggak ada, mungkin pertanyaan untuk Bro Andi juga. Kalau yang pengen tanya, oh nih ada pertanyaan dari Bro Jatas. Cara daftar kelas Foundation of Blockchain gimana caranya? Oh Pak iya, Andi. Silakan, tadi udah saya sempat share ya, itu ada 2 kelas di situ. Mungkin bisa share screen aja, share screen terus tunjukin aja websitenya Emurgo Indonesia. Ya, sebentar. Jadi kalau misalnya pergi ke websitenya Emurgo Indonesia, itu tinggal pergi aja ke emurgo.id, ya itu untuk Indonesia. Kalau emurgo.io itu untuk yang global ya. Kalau yang di global itu nanti pakai bahasa pengantarnya bahasa Inggris. Kalau di Indonesia yang .id itu bahasa pengantarnya bahasa Indonesia. Jadi di situ nanti akan bisa kelihatan itu semua informasinya. Batch ke-15 yang paling dekat nanti akan mulai tanggal 28 Maret waktu. Terus ya tentang semua ya yang berhubungan sama ininya, dan juga untuk untuk mendaftar ada linknya di situ ya untuk daftar. Atau yang lebih tertarik ke arah kalau Foundation of Blockchain itu yang tentang dasar-dasarnya ya tadi yang kita bahas itu, tapi yang lebih komplit lagi. Kalau yang lebih tertarik fokus ke Cardano-nya karena udah ngerti blockchain terus mau jadi developer, itu kita buka juga kelas Cardano developer ya. Jadi di sini ada batch ketiga itu nanti akan mulai tanggal 5 April, itu cukup panjang karena dia cukup komprehensif ya, tentang yang tadi yang saya bilang tentang blockchain-nya dulu, tentang Cardano, baru tentang bahasa pemrograman sampai kita yang namanya C-Spark. Oke. Bro Andi, ini ada pertanyaan dari Bro Ali Habibi. Kalau mau join Emurgo tapi awam IT bisa nggak yang kelas Foundation of Blockchain? Bisa. Jadi kalau yang ini tadi Cardano developer ini adalah untuk programmer. Nanti sebelum untuk ikut ini akan ada interview untuk dilihat apakah ya pengalamannya programmingnya. Tapi kalau untuk yang awam IT tidak ada interview, yang Foundation of Blockchain ini semua orang bisa ikut ya. Jadi karena tidak ada yang berhubungan sama teknis, artinya tidak memprogram atau apapun, nanti bisa ikut yang di sini Foundation of Blockchain. Oke, terima kasih. Jadi teman-teman yang tertarik bisa cek langsung linknya Emurgo. Mau ikut yang di Indonesia boleh, silakan. Kalau yang tertarik mau ikut yang India punya juga bisa, yang internasional. Betul. Tergantung jamnya, bisa dicek. Oke. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Naradipa. Nah ini, adakah cara untuk mempercepat transaksi di blockchain dan di Cardano? Dan faktor apa saja yang mempengaruhi kecepatan transaksi di blockchain Cardano? Oke, kalau mempercepat artinya ketika kita ngomong yang sekarang, maka kita lihat perkembangannya ke depan, bahwa akan ada perkembangan di konsensus mekanismenya, di Ouroboros, yang kita tunggu sekarang adalah Hydra. Hydra itu pada dasarnya kita akan membuka channel-channel yang lain supaya itu bisa difokuskan, dan mereka nanti akan saling, misalnya Hydra itu adalah naga dengan kepala banyak ya. Nah, kepala itu nanti akan saling bisa memproses. Jadi itu yang masih kita nantikan. Saya lupa timeline-nya itu kapan itu ya? Belum jelas, tapi kalau nggak salah harusnya di kuartal 3 atau di kuartal 3 udah mulai.
Kalau saya ngelihat di Ya. GitHub-nya mereka, project udah lagi in progress sih Ya. project-projectnya. Nah, jadi ntar keuntungannya adalah targetnya satu stake pool atau satu node atau satu Hydra ini kan punya satu Hydra head. Dia bisa 1000 TPS transaction per second. Jadi kalau Cardano tadi ada sekitar 3000-an stake pool atau 3000 komputer yang running di seluruh dunia, ya 3000 kali 1000 aja. Sekitar Ya, 3 juta betul. TPS, kurang lebih seperti itu sih. Targetnya seperti itu. Udah Kalau di atas ini ya, kayak apa namanya, kartu kredit Visa atau Mastercard itu di angka jutaan kan mereka. Gitu. ya, Ya. jadi Itu sebenarnya targetnya adalah makanya tadi generasi ketiga supaya scalability-nya bisa ngejar juga. Kalau sekarang kayak banyak nih, udah DEX aja udah running kan, terus tapi Cardano-nya kan selalu udah 100% terus Ya, full terus kan. Nah, ya karena targetnya itu sepi kan. kalau mau dipakai global emang harus scalability. Nah, itu yang lagi sekarang masuk kita ke fase keempatnya Cardano, ke era Basho. Kalau teman-teman tertarik untuk melihat roadmap-nya Cardano seperti apa, bisa cek di roadmap.cardano.org kalau nggak salah. Itu ada 5 era. Era pertama itu era era Byron, itu di mana cuma kita Byron, bisa punya tokennya aja, kalian cuma bisa kirim, dari saya kirim ke Bro Andi kirim ke saya, dah gitu aja, nggak bisa apa-apa. Kedua, itu bisa delegasi staking, itu eranya Shelly era, itu kita bisa delegasi ke stake pool, NFT udah mulai ada, terus token-token under blockchain Cardano udah mulai ada. Kemudian masuk ke era ketiga, era smart contract, eranya Goguen, Logan. itu ya, era yang Goguen tuh smart contract udah ada, jadi kayak saya mau jual beli NFT nggak langsung harus perorangan ke perorangan, tapi bisa langsung ke smart contract. Jadi langsung pakai smart contract aja sih. Nah ini yang di-share sama Bro Andi. Kalau yang tertarik bisa ngecek fasenya Cardano, kita sekarang di mana? Kita sekarang di era Basho. Gitu. Nah, yang target berikutnya adalah governance. Jadi Cardano punya budget untuk ngembangin komunitasnya, untuk ngembangin project-project di bawah Cardano. Itu kedepannya pakai Voltaire ini, voting staking. Nah, kita udah ada juga, udah mulai dari sekarang. Ada namanya Project Catalyst. Kebetulan di sini ada juga Bro Yan Tirta, beliau pengurus Eastern Town Hall Indonesia, sama pengurus Cardano Indonesia juga, aktif di Project Catalyst. Ntar buat teman-teman yang tertarik bisa join Eastern Town Hall Indonesia juga, Cardano Indonesia. Ntar kita akan jelasin di situ gimana sih kalau kalian mau dapat funding, kalau kalian mau voting untuk project apa yang pengen didanain di Cardano, itu bisa. Tapi kita nggak akan bahas di sini karena terlalu panjang. Oke. Terima kasih Bro Andi. Pertanyaan berikutnya lagi dulu. Oke, ini boleh share tutorial atau artikel cara menjadi community advisor. Oke, mungkin bisa dibantu sama Bro Andre Cahyadi. Minggu depan kita hari Sabtu ada Eastern Town Hall Meetup lagi. Kita akan ngasih workshop di situ gimana sih caranya jadi community advisor di Project Catalyst. Itu teman-teman bisa dapat reward juga di situ atau kompensasi. Kemudian ada pertanyaan dari Muhammad Ihsan. Mau bertanya lagi, sebenarnya yang membedakan satu DEX dengan yang lainnya itu apa sih? Kan sebenarnya sama aja. DEX kan tujuannya mempertukarkan token satu dengan token lain di blockchain Cardano. Mungkin Bro Andi bisa jawab bedanya DEX yang satu dan DEX yang lain. Ya pada dasarnya itu dulu ya. Pertama bahwa ya tujuannya apa kan. Terus kalau misalnya semua DEX itu kan nanti dibangun di atas smart contract. Ya nanti tinggal fitur-fiturnya saja. Fitur-fiturnya apa yang akan membedakannya. Ini sebenarnya juga ada dari Bu Caliburn ya. Ya, benar tokennya sama, tapi liquidity yang di setiap DEX pasti berbeda. Ya. Yes, nah itu yang membedakan mungkin saya bisa tambahin, DEX seperti kayak SundaeSwap, dia pakai AMM, Automated Market Maker. Sedangkan kalau DEX yang kayak di MusliSwap, dia itu pakai order book kiri kanan. Yang ada yang mau buy, ada yang mau sell. Sedangkan kalau di Automated Market Maker, kayak yang dipakai sama SundaeSwap, itu dia pakai kurva, kalian bisa cek aja sih, itu ada hitungannya. Jadi tergantung berapa supply sama supply adanya sama supply tokennya. Itu akan harganya ngikutin kurva itu sih. Kurang lebih seperti itu. Jadi intinya DEX sama aja. Tujuannya nuker token sama kalian jadi liquidity provider. Kalau pengen belajar lebih lanjut,
join workshop di setiap minggu ketiga Cardano Ecosystem. Itu kita ngebahas DEX. Yang berikutnya nih temanya mengenai MinSwap yang mau launch, sama gimana cara jadi liquidity provider, gimana cara pakai DEX dan segala macam. Tapi kalau misalnya nggak bisa nunggu sampai 2 minggu lagi, ya Yes, join ya Discord kita, semua channel Yes. kita ada Telegram dan Betul. segala macam ya. Di situ ada teman-teman yang fokus ke arah ini token DEX segala macam, itu bisa sambil ngobrol di sana. kalau yang mau cari profit di DEX juga bisa arbitrage atau Iya, jual di iya, DEX iya. satu, beli di DEX satu, jual di DEX lain, atau liquidity provider. Ya, dicek aja. Oke, kita coba pilih beberapa pertanyaan berikutnya sebelum kita kasih penjelasan. Dari Bro Ali Habibi, mau nanya kalau membuat stake pool itu mahal dan susah ya, atau gampang? Terima kasih. Oke, mungkin saya bisa jawab. Kalau membuat stake pool tuh nggak susah, panduannya udah ada. Kalau kalian ada websitenya developer.cardano.org, itu dijelasin cara bikin stake pool apa, kayak gimana di Cardano, dan yang penting kalian tuh antara punya 2 PC, atau kalian kayak gimana di Amazon Web Services, AWS, atau Google, itu bisa sewa 2 PC di sana, cloud gitu, cloud server. Itu aja sih, sama kemampuan untuk bisa ngoperasin di terminal, gitu, ya, pakai bash script kayak gitu. Kalau setupnya mungkin sekitar 2 harian, kalau 2 harian, 3 harian, tergantung kalau sambil belajar. Yang susah sebenarnya kalau stake pool itu adalah nyari delegatornya. Jadi kalau di Cardano kan sistemnya proof of stake, bukan proof of work. Kalau proof of work, kalian lomba-lombaan. Komputer kalian semakin cepat, kalian bisa mining block. Kalau di Cardano, kalian dipilih. Nah ini, websitenya developers.cardano.org, bisa dicek. Mungkin bisa di-share juga ntar di link. Yang lebih susah, banyak stake pool yang tutup di Cardano karena mereka nggak bisa marketing, nggak bisa nyari delegator. Kalau di Cardano, kalian mau bikin stake pool, mau punya komputer cepat, tapi kalau nggak ada yang delegasi di stake pool kalian nggak akan dipilih. Jadi harus ada delegator. Nah itu sebenarnya kita ada topiknya juga, gimana cara delegasi. Kalian akan dapat reward sekitar 4% sampai 5% per tahun. Nah, kalau kalian ngedelegasiin ada kalian, tapi itu temanya beda lagi. Ntar kita akan bikin workshop untuk membahas mengenai stake pool dan delegations. Kurang lebih seperti itu. Oke. Yap, kurang lebih kayak gitu. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di chat. Sementara ini saya akan coba jelasin dulu. Mungkin Bro Yan mau jelasin Easter Town Hall? Atau Bro Dion? Mau jelasin Cardano Indonesia? Atau saya aja nih? Oke, semuanya. Oh ya, nih Brian, mungkin bisa jelasin Cardano Indonesia dan Eastern Town Hall. Mungkin Eastern Town Hall dari saya, terus mungkin Cardano Indonesia bisa dijelaskan lebih dalam sama Bro Dion. Oke, siap. Silakan. So, kurang lebih Eastern Town Hall itu adalah corongnya dari Cardano. Jadi kalau semua teman-teman tahu, di Project Catalyst itu ada yang ada kayak tempat ngumpulnya komunitas global Cardano, itu namanya Project Catalyst. Dan Project Catalyst ini mereka punya kayak YouTube-nya, kayak live meeting-nya yang namanya Town Hall. Nah, Eastern Town Hall itu sama persis dengan Town Hall global, tapi dikhususkan untuk negara seperti Jepang, Korea, Vietnam, dan sampai ke New Zealand sekalipun. Nah, ini kebetulan sama Bro Dion, ini udah share website-nya, itu teman-teman kalau pengen tahu lebih lanjut, apa sih kegiatan Eastern Town Hall, mereka udah bikin apa aja sih. Karena Eastern Town Hall sendiri, kita juga banyak ngajuin proposal. Nah, proposalnya itu tujuannya untuk membangun Eastern Town Hall dan juga komunitas-komunitas di tiap negara masing-masing seperti Cardano Indonesia, Cardano Vietnam, dan seterusnya. Nah, mungkin untuk Cardano Indonesia, saya oper ke Bro Dion. Thank you. Apakah ada Bro Dion? Saya stop share dulu. Ada. Mungkin bisa share screen kalau mau, Bro Dion, silakan. Enggak. Mungkin terima kasih pertama untuk Bro Andi sama Bro Andreas untuk hari ini. Jadi mungkin
teman-teman sini juga banyak yang datang ke acara meetup ini untuk pertama mungkin belajar soal blockchain-nya, tapi mungkin juga ada yang menarik soal ekosistemnya juga, dan mungkin ada yang menarik juga karena wah ini kayaknya future ada di sini gitu ya. Jadi teman-teman di sini adalah kesempatan juga, saya ingatin kayak tadi Pak Yan juga menjelaskan bahwa di dunia Cardano ini atau di dunia desentralisasi kita bisa membangun bersama gitu. Jadi jangan tunggu aplikasi apa yang akan datang ke kita atau bisnis apa yang bisa kita bangun. Jadi kita mendingan mulai dari sekarang kita belajar dari pertama fondasi blockchain-nya, atau kalau Anda seorang developer belajar mengenai codingnya gitu ya. Tapi kita sebagai orang yang non-developer seperti saya akan lihat ada opportunity apa yang bisa kita bangun untuk Indonesia gitu ya, atau untuk lingkungan sekitar. Jadi kita mulai lihat opportunity apa aja, karena menurut saya ya pribadi, bahwa kita lihat sendiri Afrika sudah mulai adaptasi setelah Eropa dan Amerika. Menurut saya berikutnya adalah East Asia, termasuk Indonesia. Jadi kita teman-teman kita kumpul yuk gitu kan. Ada yang jago untuk coding, belajar developingnya, aplikasinya. Untuk yang bisa bangun komunitas atau untuk non developer, kita bangun komunitas ya, kita bangun dari pendidikan dan segala macam di sekitarnya. Jadi kita memang mulai. Jadi masih panjang jalan, ini baru mulai. Itu isi dari saya. Dan jangan lupa jadi join di channel-channel yang udah kita share, karena memang di situ kita ngumpul ya. Karena ini kan dunia desentralisasi atau dunia blockchain ini memang ngumpulnya di internet gitu ya. Jadi kita ngumpul di sana, diskusi di sana. Nanti pelan-pelan kita akan coba ada kopdaran itu, ada meetup yang beneran, tapi mayoritas kita akan beredar di sini gitu. Jadi teman-teman mulai aja aktif atau mulai bertanya atau join di channel-channel ini. Itu aja sih. Terima kasih. Bro Andreas ke mute. Oke, ya terima kasih Bro Dion, terima kasih Bro Yan untuk penjelasannya mengenai Eastern Town Hall dan Cardano Indonesia. Buat teman-teman yang belum join, ini ada link tree-nya Cardano Indonesia, mungkin bisa di-share juga Bro Andre Cahyadi. Ya, ada forum, kemudian kita ada Discord juga, kemudian ada Telegram, Twitter, Instagram, kita ada YouTube channel, kita belum upload apa-apa, tapi kita akan mulai ngupload workshop-workshop yang udah kita lakukan kemarin, harus diedit dulu. Kemudian untuk ngikutin event-event workshop kita ada meetup juga. Jadi kita coba aja cek sebentar. Ini forum, jadi kita ada forum Cardano Indonesia. Ini resmi dari Cardano-nya. Kita ada nih bahasa Indonesia di sini. Jadi kalian teman-teman tinggal join aja, cek. Biasanya saya post translations dan Bro Andre juga post banyak hal sih di sini. Info-info mengenai withdrawal, pipelining, mau ngecek berita terbaru, saya juga bisa translate juga dari blog Emurgo ke bahasa Indonesia. Bisa kita cek aja. Contoh misalkan NFT, marketplace, kalian bisa cek lah. Di sini banyak sih real fi seperti apa, peer-to-peer, edukasi, converter dari Ethereum ke converter ERC20. Yang tertarik bisa baca aja nih. Banyak kok artikel yang udah kita translate. Kemudian kalau pertanyaan, masuk aja Discord sama Telegram. Twitter, kita post biasanya event-event atau artikel-artikel dari salah satu ini. Kurang lebih kayak gitu. Di Instagram kita juga ada. Itu Bro Jordi yang pegang. Dia cukup aktif di sini. Kurang lebih kayak gitu. Kemudian kita coba cek aja nih, meetup. Kita di setiap minggu pertama itu ada penjelasan workshop mengenai apa sih self-sovereign identity, cara bikin wallet, stake pool, cara delegasi. Kemudian di setiap minggu ketiga kita selalu ada meetup diskusi mengenai update di ekosistem Cardano. Ini kalau teman-teman yang tertarik untuk gimana sih cara cari profit di Cardano dari lending atau ikut Viso, ISPO, dan macam-macam, silakan join di setiap minggu ketiga. Jadi join aja meetup kita kan selalu kasih info terbaru di situ. Kurang lebih seperti itu. Oke, kita coba cek dulu. Mungkin ada beberapa pertanyaan terakhir sebelum kita pilih 2 pertanyaan terbaik. Mungkin Bro Andre Cahyadi bisa siapin pemenang untuk 2 pertanyaan terbaik. Oke.
Oke, mungkin dari Bro Jetas, ini bisa diceritakan sedikit tentang Web3. Apa sih sebenarnya kegunaan Cardano di Web3 atau peran Cardano di Web3? Mungkin Bro Andi ada info? Ke-mute Bro Andi. Ya, sorry. Kalau tentang Web3, ya itulah yang selanjutnya ya. Artinya kalau kita lihat dari perkembangannya Web 1.0, Web 2.0, ketika berkembang dari misalnya dari satu arah ya, terus habis itu ke interaktif ya, terus nanti kita berkembangnya adalah Web 3.0 ketika kita udah kenal tentang sesuatu yang decentralized ya, yang tadi itu bahwa tidak lagi dipegang oleh satu pihak saja ya, kontrol di situ, tapi dipegang oleh semua yang berhubungan sama jaringan itu. Jadi Cardano kalau bisa dilihat tadi adalah salah satunya ya di situ, bahwa kita menyediakan platform ini di mana semua orang juga bisa bikin dan semua orang bisa berpartisipasi juga. Jadi kalau saya lihat setidaknya itu ya dari Cardano. Kalau dari saya tambahannya mungkin kalau Web3 kan sebenarnya harus decentralized ya. Mau front end-nya, UI UX-nya maupun back end-nya juga. Tapi sekarang kita masih hybrid sih. Yang front end-nya tuh belum bisa decentralized. Masih kita up hostingnya di Amazon Web Service atau Google Cloud seperti itu. Back end-nya mungkin yang udah decentralized. Jadi ya kita perlahan-lahan ngarah ke full Web3 untuk front end maupun back end-nya. Yang saya tahu sih seperti itu. Untuk front end mungkin bisa pakai IPFS, Interplanetary itu si IPFS kalau mau. Tapi belum banyak sih untuk front end-nya. Kurang lebih kayak gitu. Semoga menjawab. Oke, mungkin bisa ke Bro Andre Cahyadi dulu untuk memilih 2 pertanyaan terbaik. Oke, setelah melihat di kolom chat pertanyaannya teman-teman dan kontribusi teman-teman untuk bantu menjawab satu sama lain, kami pilih 2, yaitu Bro Jeta Starta, kemudian yang kedua Bro Raihan Rahmanda. Oke, congratulations Congrats. untuk Bro Raihan dan Bro Jetra. Jeta Starta tadi. Jeta Starta. Oke, untuk Bro Jetas dan Bro Raihan bisa langsung direct message ke Bro Andre Cahyadi untuk ngasih wallet address Cardano-nya maupun emailnya. Jadi ntar kita bisa kontak lagi kalau kalian belum punya wallet address. Terima kasih. Kurang lebih seperti itu dulu untuk acara hari ini. Buat teman-teman yang tertarik, silakan join lagi sekali lagi ke Telegram kita, ke Discord, cek YouTube channel kita untuk entah kita upload workshop-workshop yang udah kita lakukan. Kemudian yang tertarik untuk belajar bisa cek websitenya Murgo, ntar pengajarnya Bro Andi juga. Jadi ikutin kelas Foundation of Blockchain-nya, kalian bisa belajar banyak di situ. Buat yang awam mengenai development pun nggak masalah. Kalau yang developer tertarik untuk bikin blockchain juga smart contract, silakan join kelas developernya juga. Workshop kita berikutnya itu ntar di minggu ketiga kalau dari Cardano Indonesia. Untuk Cardano ecosystem kita ngebahas MinSwap DEX yang mau launch, kemudian gimana cara cari profit di situ, cara jadi liquidity provider. Kemudian minggu depan dari Eastern Town Hall Indonesia kita ada workshop juga gimana cara menjadi community advisor. Community advisor itu kalau saya jelaskan singkat adalah orang-orang yang kerjanya memberikan assessment terhadap proposal-proposal yang dimasukkan ke Cardano, proposal project. Kita ngecek apa proposalnya oke, orang-orangnya tuh kredibel, dan yang mereka minta kegedean atau terlalu kecil. Ntar kita bisa ngasih assessment di situ dan kita dibayar dalam bentuk ADA oleh Cardano Foundations dan IOG, Input Output Global. Di sini nggak ada Bro Dani ya. Itu kurang lebih bisa dapat sekitar $1.000 sampai $2.000. Itu kerjanya seminggu, setiap 3 bulan sekali. Satu fund-nya di Project Catalyst itu 3 bulan. Kurang lebih bagi yang tertarik, silakan join. Ada link-nya Eastern Town Hall kah? Sebentar. Mungkin bisa di-share, Bro Dion atau Bro Yan. Yes, itu ada link tree-nya Eastern Town Hall di chat. Kalian bisa join aja, ada Telegram-nya juga. Tapi kalau kalian join ke Cardano Indonesia, kalian juga bisa sama aja. Pengurusnya juga sama. Kurang lebih seperti itu. Oke, dari saya itu, buat teman-teman yang tadi mendapatkan door prize maupun
udah menang 2 pertanyaan terbaik, silakan kontak Bro Andreas Cahyadi, kirim alamat email maupun untuk bisa kita kirimkan hadiahnya. Kurang lebih kayak gitu. Ada lagi tambahan dari Bro Andi, Bro Yan, Bro Andre? Ada yang belum ngasih emailnya Tadi ke Bro Zevano belum ngasih nih. Tapi sepertinya udah live ya. Oke, mau di roll lagi atau gimana? Kocok ulang lagi ya. Ya udah, oke. Teman-teman tunggu dulu. Sebentar Kita ya, saya siapin dulu ya list roll sekali lagi pesertanya nih. dapat Saya 10 update ada. dulu bentar. Follow up dulu, pertanyaan dulu aja. Saya update dulu list pesertanya lagi. Siap. Kurang lebih kayak gitu, nggak ada pertanyaan lagi. Jadi ya buat teman-teman selalu join aja workshop kita. Kalau sempat datang. Kalau untuk Cardano Indonesia setiap hari Minggu jam 7 malam sampai jam 9 malam. Kalau untuk Eastern Town Hall itu setiap hari Sabtu jam 4 sore ya Kak Bro Yan? Betul, jam 4 sore. Tapi Jam 4 ingat sore. ya, 2 minggu sekali ya. Oh iya betul. Kalau Cardano Indonesia minggu pertama dan minggu ketiga, Eastern Town Hall minggu kedua dan minggu keempat setiap bulannya. Ganti-gantian aja. Bedanya Eastern Town Hall ngebahas mengenai governance, tata kelola di Cardano. Kalau Cardano Indonesia kita lebih ngebahas mengenai teknologinya atau mengenai project-project yang jalan di Cardano dan gimana cara dapat profit di situ. Di Eastern Town Hall juga dapat profit kalau kalian aktif berpartisipasi, antara kalian ngajuin proposal, kayak ini workshop ini juga kita ngajuin proposal, dapat funding, terus kita baru mengadakan workshop ini. Sebelumnya kita volunteer, sekarang udah ada budgetnya. Atau teman-teman yang mau translate, butuh budget, silakan. Teman-teman yang mau bikin develop program, aplikasi di apps, decentralized apps, silakan juga bisa masukin proposal. Ntar kita bantu cara bikin proposalnya gimana, cara submitnya gimana. Oke, silakan Bro Andre Cahyadi. Sudah nih, bentar ya, saya share screen dulu. Oke, ini list yang saat ini dikurangin yang udah dapat hadiah. Oke, kita shuffle dulu. Oke. Semoga beruntung. Oke, kita spin sekarang. Hadiahnya 10 EDA ya. Untuk door prize 10 EDA. Untuk yang pertanyaan terbaik dapat NFT tambah EDA. Oke, Bro Rudy. Apakah ada Bro Rudy? Mungkin bisa angkat tangan atau Bro chat. Rudy? Masih ada orangnya? Ada ini. Mungkin bisa dikontak langsung Bro Andre. Oke, terima kasih Bro Andre Cahyadi. Terima kasih juga untuk teman-teman yang udah hadir pada malam hari ini. Kalau ada kekurangan kami mohon maaf. Kalau ada pertanyaan silahkan join tadi Telegram. Kita akan bantu. Kita tunggu kehadiran teman-teman di workshop-workshop berikutnya. Kalau ada input silahkan juga info aja di Telegram. Terima kasih untuk Bro Andi yang udah ngasih materi yang sangat bagus hari ini. Kemudian thank you juga bantuannya Bro Andre Cahyadi, Bro Yan Tirta, Bro Dion. Mereka ini pengurus Cardano Indonesia dan Eastern Town Hall Indonesia juga.